Memotong. Wanita tulang itu mengambil pedang tulang tanuki dari cincin penyimpanannya, mengisinya dengan energi iblis, menyebabkannya meletuskan kilat yang menyilaukan, seolah-olah ia sedang memegang sambaran petir di tangannya. Ia bergerak dengan kecepatan luar biasa, mencapai Zhao Chen dalam sekejap mata. Ia tiba-tiba menghunus pedangnya, pedang tulang yang tajam itu berderak karena kilat, dan menebas dengan kecepatan luar biasa, mengincar leher Zhao Chen. Itulah jurus andalan keluarga Tachibana, tebasan pedang tarik petir. Di sisi lain, Midobi Zenjiu bagaikan seekor harimau yang turun dari gunung, menusukkan tombaknya dengan cepat. Energi hantu yang bergejolak melilit tombak itu, berubah menjadi iblis-iblis ganas, memamerkan taring dan cakar mereka, siap mencabik-cabik Zhao Chen dan melahapnya. Di bawah pengaruh energi hantu, tombak itu juga memperlihatkan ketajaman dan auranya yang mengesankan, bagaikan naga ganas yang terbang keluar dari jurang untuk berburu makanan, langsung menuju jantung Zhao Chen. Di belakang Zhao Chen, Li Chenghao melihat bahwa wanita tulang dan Midobi Zenjiu telah bergerak, dan ia tak mau ketinggalan. Dengan raungan, energi iblis yang bergulung-gulung berputar di sekitar lengannya, membuat lengannya langsung membesar beberapa kali lipat, seperti dua palu raksasa. Kulitnya juga menjadi sekeras baja, dan roh-roh jahat berkeliaran di antara mereka. Li Chenghao melompat tinggi ke udara, mengayunkan kedua lengannya yang besar, dan menghantamkannya langsung ke kepala Zhao Chen dengan kekuatan yang luar biasa. Dalam sekejap mata, serangan dahsyat ketiga tuan itu mencapai Zhao Chen. Namun, payung rahasia surgawi di tubuh Zhao Chen tidak bereaksi sama sekali. Saat ini, bohong kalau dibilang Zhao Chen tidak gugup. Ia sudah menyiapkan beberapa jimat di tangannya untuk berjaga-jaga jika terjadi hal tak terduga. Meskipun serangan dari Bone Woman, Midobi Jinjiu, dan Li Sungho tampak sangat kuat, mereka semua menahan sebagian kekuatan mereka, siap untuk menarik serangan mereka di saat genting. Namun, Lin Sui dan Zhao Ling, yang mengawasi dari kejauhan, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Saat itu, mereka sangat khawatir. Hao Li, meskipun menyadari situasi tersebut, juga terkejut, mulutnya menganga saat bergumam, "Astaga, benarkah? Ini hanya menguji artefak magis, apa harus seserius ini?" Bahkan siluman rubah pun tampak khawatir. Tentu saja, ia tidak memiliki perasaan terhadap Zhao Chen, melainkan, ia menjadi pelayannya karena telah menandatangani kontrak jiwa dengannya. Dalam keadaan seperti itu, jika Zhao Chen mati, ia juga akan terluka parah atau bahkan mati. Mengingat kondisinya yang lemah saat ini, kemungkinan ia mati sangat tinggi. Dasar idiot. Dia benar-benar mempertaruhkan nyawanya untuk menguji artefak sihir. Apa yang dia pikirkan? Oh tidak. Aku takut aku harus mati untuknya kali ini. Sialan, aku hampir tidak bisa bertahan hidup. Dan sekarang aku akan kehilangannya seperti ini? Aku benar-benar tidak rela. Serangan tiga cabang kini telah mendarat di Zhao Chen. Tepat ketika Zhao Chen hendak mengaktifkan jimatnya, dan wanita tulang, Midobi Jinjiu, dan Li Sungho hendak menarik serangan mereka. Seberkas cahaya 5 warna melesat dari dada Zhao Chen, langsung berubah menjadi payung 5 warna yang melayang di udara. Payung itu berputar terus-menerus, memancarkan tirai cahaya 5 warna yang menyelimuti Zhao Chen. Serangan dahsyat dari wanita tulang, Midobi Jingu, dan Li Sungho semuanya mendarat di layar cahaya. Ledakan. Kapan? Dor! Dor! Tiba-tiba terdengar suara benturan yang memekakan telinga. Serangan wanita tulang, Midobi Jinjiu, dan Li Chenghao semuanya dihalangi oleh payung misteri surgawi dan gagal menembus penghalang cahaya 5 warna untuk menyerang Zhao Chen. Payung surgawi, yang mampu menahan hantaman dahsyat ketiganya, tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Hanya warna layar cahaya yang sedikit memudar. Tampaknya intensitas warna layar cahaya terkait dengan jumlah energi di payung surgawi. Selama payung misteri surgawi menyimpan energi, ia dapat mempertahankan kemampuan pertahanannya. Selama tetap utuh, ia dapat secara otomatis menyerap energi spiritual dari langit dan bumi untuk mengisi ulang. Jika efeknya tidak mencukupi, susunan sihir dapat diatur untuk membantunya mengisi ulang dengan cepat. Susunan sihir ini disediakan oleh Sui Xie saat ia menciptakan payung misteri surgawi. Iblis rubah itu menghela napas lega, bergumam dengan rasa takut yang masih tersisa. Tidak mati? Hebat, aku selamat. Kemudian, ia menatap payung misteri surgawi yang melayang di atas kepala Zhao Chen dan mendecakkan lidahnya dengan takjub. Artefak sihir pertahanan buatan Master Burung Konyol itu cukup efektif. Serangan gabungan kedua iblis dan satu hantu ini, meskipun tidak sekuat sebelum cederaku, tetap tidak bisa diremehkan. Payung itu benar-benar terblokir, hanya menghabiskan sebagian energi, tanpa mengalami kerusakan. Sepertinya payung itu bahkan bisa memblokir seranganku dengan kekuatan penuh sebelum cederaku. Ini tidak mudah. Hao Li benar-benar terkejut, tidak menyadari sendok di tangannya telah jatuh ke tanah. Ia berseru, artefak sihir macam apa ini? Luar biasa. Artefak ini benar-benar mampu menangkis serangan sekuat itu. Dan dilihat dari penampilannya,
Artefak ini masih bisa menangkis beberapa gelombang serangan lain dengan intensitas yang sama. Aku belum pernah melihat artefak sihir pertahanan sekuat ini sebelumnya. Saudara Zhao, dari mana kau mendapatkan artefak sihir ini? Aku membuatnya sendiri. Bagaimana? Lumayan, kan? Kata Zhao Chen sambil tersenyum. Dia cukup puas dengan payung rahasia surgawi, tetapi dia masih harus bersikap rendah hati. Karena wanita tulang, Midobi Jinggu, dan Li Sungho tidak melanjutkan serangan mereka. Payung surgawi berubah menjadi sepetak cahaya dan kembali ke tubuh Zhao Chen. Hao Li menatap tak percaya, lalu berseru, "Apa maksudmu? Oke. Ini sungguh luar biasa. Aku belum pernah melihat artefak sihir pertahanan yang lebih baik." Ia lalu menambahkan, "Saudara Zhao, bisakah kau membuatkan salah satunya untukku juga?" "Tentu." Zhao Chen langsung setuju. "Tapi kamu harus menyiapkan bahan-bahannya sendiri. Soal biaya produksi, aku akan memberimu harga yang bersahabat." "Bagus sekali," kata Hao Li sambil tersenyum. Lalu cepat-cepat berseru, "Rebusan 100 rohku sudah siap. Ayo, coba." Kalau dingin, bukan hanya rasanya yang akan berubah, tapi efek peningkatan kekuatannya juga akan berkurang. "Baiklah, kalau begitu kita tidak akan berbasa-basi," kata Zhao Chen. Ia lalu melambaikan tangannya, memanggil tidak hanya Zhao Mei dan Zheng Rui dari kediaman hantu, tetapi juga Luo Xinfu, Gou Chang, dan Jiao Guanshu, yang berkumpul di sekitar ketel uap dalam prosesi akbar. "Hao Li tercengang berapa banyak orang yang kau bawa ke sini untuk menumpang?" Meskipun mengeluh, ia tetap ceria saat menyajikan semangkuk rebusan 100 roh kepada semua orang, setan, dan hantu. Zhao Chen memegang mangkuk itu dan menciumnya dengan saksama, lalu berkomentar, "Pantas saja disebut, panci 100 roh. Masakannya dimasak dengan lebih dari 100 jenis bahan dan rempah. Kamu benar-benar luar biasa." Hao Li berkata, "Ini resep yang saya temukan di sebuah buku kuno. Resep ini mengandung ratusan bahan dan herba obat, yang dimasak dengan takaran tertentu. Khasiat hidangan ini bahkan lebih baik daripada ramuan. Namun, saya rasa hidangan ini masih bisa ditingkatkan. Setelah Anda memakannya, mohon beri saya saran." "Tidak masalah." Zhao Chen mengangguk setuju. Tepat saat hendak makan, ia teringat sesuatu dan memberi instruksi kepada semua orang. "Mulai sekarang, kalian bisa menyergapku kapan saja, di mana saja." Hao Li bertanya dengan bingung, "Kenapa begitu? Bukankah kau baru saja menguji kekuatan artefak ajaib itu?" Zhao Chen menjelaskan, "Yang baru saja kami uji hanyalah pertahanan frontal payung misteri surgawi. Saya juga ingin menguji apakah payung ini dapat aktif tepat waktu ketika menghadapi serangan mendadak." "Begitulah." Hao Li mengangguk. Melihat Zhao Chen mulai menyantap sup dari mangkuknya, ia tiba-tiba mengambil pisau dapur dari talenan dan mengayunkannya ke arah Zhao Chen. "Kapan?" Payung surgawi muncul kembali, menghalangi teknik pisau jagal milik Hao Li. "Jadi, kau sudah melancarkan serangan diam-diam?" tanya Zhao Chen tanpa melihat ke atas, sambil memegang benda itu. Hao Li meletakkan goloknya, tersenyum, dan berkata, "Serangan diam-diam, tentu saja, harus dilancarkan saat kau tidak siap. Jadi, apa saranmu untuk sup 100 rohku?" Zhao Chen agak terkejut, "Bukankah kita sedang membicarakan payung lipat? Bagaimana kita tiba-tiba beralih membicarakan panci penyelamat?" "Tidak ada yang bisa kulakukan," kata Hao Li sambil merentangkan tangannya. "Menurutku, payung rahasia surgawi milikmu adalah mahakarya. Aku tidak bisa memberikan saran apapun, jadi aku hanya bisa mengalihkan pembicaraan." Zhao Chen terkekeh, memejamkan matanya, dan dengan hati-hati menikmati rasa dan efek dari Bailing Pot. Melihat hal itu, wanita tulang pun melancarkan serangan diam-diam ke arahnya, namun tetap berhasil dihalangi oleh payung surgawi yang langsung bereaksi. Pada saat berikutnya, tidak hanya wanita tulang dan Li Chenghao, tetapi juga Lin Sui dan Zhao Ling, serta Jorogumo, siluman rubah, dan yang lainnya, semuanya mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap Zhao Chen, membuat hidangan menjadi sangat aneh dan meriah. Payung surgawi tidak mengecewakan Zhao Chen, berulang kali menangkis serangan mendadak. Seaneh atau sekonyong-konyong serangan itu, payung itu selalu terbukti efektif. Zhao Chen baru meminta berhenti ketika dia merasa energi payung rahasia surgawi hampir habis. Dia tidak memiliki banyak payung surgawi, dan dia tidak ingin merusak satu atau dua di antaranya karena percobaan tersebut. "Lumayan, tidak mengecewakan saya." Zhao Chen sangat puas dengan kinerja payung misteri surgawi. Hao Li berkata dengan kesal, "Saudara Zhao, bisakah kau berhenti pamer? Ini dianggap lumayan? Ini jelas luar biasa hebatnya. Aku sudah memutuskan, meskipun aku harus menjual semua milikku, aku akan mengumpulkan cukup bahan agar kau bisa membuatkan payung misteri surgawi untukku sesegera mungkin." Ekspresinya yang penuh rasa iri dan cemburu membuat Zhao Chen tidak dapat menahan senyum. Setelah menghabiskan sup 100 roh, Zhao Chen berkomentar, "Energi spiritual dari semangkuk sup 100 roh sebanding dengan bubuk kondensasi Qi. Namun,
Energi spiritual ini mengandung terlalu banyak kotoran, sehingga kurang murni. Justru itu yang membuatku pusing, kata Haoli. Saudara Zhao, keahlianmu di bidang kuliner jauh melampauku. Dan kau juga ahli dalam alkimia dan pengobatan. Bagaimana aku bisa memodifikasi semur 100 roh ini agar lebih nikmat? Faktanya, setelah Zhao Chen memakan panci 100 roh, resepnya sudah tercantum di lembar informasi. Resepnya berisi 100 bahan dan herba, persis seperti resep Bai Ling Pot. Lebih dari selusin bahan dan herba dilingkari, dan bahan serta herba alternatif dicantumkan di sebelahnya. Setelah resep, terdapat bagian metode memasak yang berisi petunjuk tentang cara mengontrol panas, urutan penambahan bahan, dan sebagainya. Beberapa bagian dilingkari, dengan saran modifikasi dicantumkan di sebelahnya. Haoli adalah saudara yang pernah mengalami suka dan duka bersama Zhao Chen. Jadi Zhao Chen tentu saja tidak akan menyembunyikan apapun darinya dan langsung mengungkapkan resep dan metode memasak baru secara keseluruhan. Haoli mengambil buku catatan dan menuliskan rencana perbaikan yang diusulkan Zhao Chen. Ia melihatnya dan merenungkannya sejenak sebelum berkata, saya merasa resep dan metode memasak ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Tapi kita harus mencobanya untuk memastikannya. Kalau begitu cepatlah dan cobalah, kita belum cukup, canda Zhao Chen. Lin Sui, Zhao Ling, dan yang lainnya mengangguk serempak, mengatakan bahwa ini adalah cara terbaik. Siluman rubah itu bahkan menjilat bibirnya, tampak seperti sedang menunggu pesta. Sialan, aku sungguh sial bertemu dengan sekelompok tukang numpang seperti kalian. Keluh Haoli, tetapi tetap pergi menyiapkan ramuan obat sesuai resep baru dan mulai memasak. Lebih dari 1 jam kemudian, cas role Bai Ling yang baru sudah siap. Setelah menghabiskan semangkuk, Haoli mengangguk gembira haha. Energi spiritual panci Bai Ling memang jauh lebih murni. Setidaknya 2 kali lipat. Atau bahkan lebih. Saudara Zhao, kau sungguh luar biasa. Resep dan metode memasak yang kau berikan begitu saja jauh lebih baik daripada yang kupelajari dari buku-buku kuno. Kau benar-benar pantas disebut sebagai koki ahli keluargawan. Zhao Chen tersenyum dan memberikan beberapa jawaban asal-asalan, tetapi dalam hatinya dia berpikir, bukan karena aku jago, tapi karena aku punya kode curang. Setelah menguji payung surgawi dan menghabiskan 2 panci rebusan 100 roh, hari sudah mulai malam. Jadi Zhao Chen mengucapkan selamat tinggal kepada Haoli. Dalam perjalanan pulang, Zhao Chen mengeluarkan 2 payung misteri surgawi dari cincin penyimpanannya dan memberikannya kepada Lin Sui dan Zhao Ling, ini milik kalian. Kita juga punya? Zhao Ling sangat gembira. Setelah menyaksikan kekuatan payung misteri surgawi, ia selalu bermimpi memiliki artefak ajaib yang kuat ini. Lin Sui juga sangat gembira. Tentu saja. Bagaimana mungkin kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa menyelamatkan nyawa kalian? Kata Zhao Chen sambil tersenyum, mengajari mereka berdua cara menggunakannya. Mereka segera mengikuti instruksinya, membiarkan payung misteri surgawi menyatu dengan tubuh mereka dan berubah menjadi desain tato kecil. Zhao Chen kemudian memberikan 2 payung misteri surgawi yang tersisa kepada wanita tulang dan Li Cheng Hao. Keduanya kini menjadi bawahan Zhao Chen yang cakap, jadi tentu saja mereka harus dipersenjatai dengan baik. Selanjutnya, Zhao Chen berencana untuk mengumpulkan lebih banyak bahan dan membuat lebih banyak payung rahasia surgawi untuk mempersenjatai orang tuanya, Xiao Yang, dan lainnya. Namun, bahan-bahan ini tidak mudah dikumpulkan. Setelah mempertimbangkan beberapa saat, Zhao Chen menelepon Yingji dan menjelaskan situasi payung langit. Yingji memang sangat tertarik dan langsung menanyakan harganya, ingin membelinya. Lupakan soal uang, ayo kita tukar bahannya. 10 set bahan untuk 1 payung misteri surgawi, tawar Zhao Chen. Yingji setuju tanpa ragu. Jika kemampuan bertahan payung surgawi benar-benar luar biasa, menukar 10 set material untuk 1 payung, atau bahkan 30 atau 40 set, akan tetap menjadi tawaran yang sangat menguntungkan. Menukar 10 set material untuk 1 payung misteri surgawi adalah tindakan yang sangat murah hati. Hal itu secara praktis membantu mereka menang. Yingji melaporkan masalah ini kepada sang leluhur. Ia menanggapinya dengan sangat serius dan segera mengeluarkan perintah bagi para anggota klan untuk mengumpulkan kalsedon dan koin 5 elemen yang beraroma dupa. Pada saat yang sama, ia juga berinisiatif menaikkan harga. Zhao Chen memang anak yang jujur, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya. 10 set bahan mungkin tidak cukup untuk mencegah kegagalan, kan? Lebih baik kita menambah jumlah bahan menjadi 20 set. Zhao Chen tertegun lama setelah mengetahui hal ini. Wah, baru kali ini saya ketemu pembeli yang merasa harganya terlalu murah dan langsung minta naik. Kesepakatan bisnis ini benar-benar aneh. Tentu saja, meskipun terkejut, dia tidak menolak tawaran pemenang dan langsung menyetujuinya. Setelah itu, dia mengantar Lin Sui pulang, mengobrol dengan Lin Liqiang dan Sui Wanyun selama beberapa menit, lalu kembali ke rumah sewaan bersama Zhao Ling. Kembali ke rumah, Zhao Ling mulai mengolah tubuh penyihir agung, menyerap energi dari 2 mangkuk pot 100 roh. Zhao Chen membuka lembar informasi, mengambil data tentang teknik pengendalian pedang, dan mulai mempelajari teknik baru ini. Setelah berlatih semalaman,
Zhao Chen pada dasarnya menguasai keterampilan pengendalian pedang dan nyaris berhasil masuk ke dasar-dasarnya. Ia sudah bisa menggunakan kinya untuk mengendalikan cambuk angin dan petir agar terbang mengelilinginya, tetapi jaraknya sangat pendek, hanya 1 meter darinya, dan kecepatannya juga relatif lambat. Begitu cambuk angin dan petir keluar dari jangkauannya, atau kecepatannya meningkat, cambuk angin dan petir akan kehilangan kendali dan jatuh ke tanah dengan suara berdetak. Namun, jika cambuk angin dan petir diganti dengan jarum perak, jangkauan dan kecepatan kendalinya akan jauh lebih baik. Cambuk ini bahkan dapat bekerja sama dengan petir, memungkinkan jarum perak yang ditembakkan petir untuk mengubah lintasan terbangnya di bawah pengaruh teknik kendali pedang, sehingga mustahil untuk dilawan. Singkatnya, meskipun Zhao Chen telah mempelajari seni pengendalian pedang, ia masih perlu berlatih dengan tekun agar dapat efektif dalam pertarungan sesungguhnya. Zhao Chen sangat tidak puas dengan kemajuan ini. Namun, yang tidak ia ketahui adalah bahwa mempelajari keterampilan dasar pengendalian pedang dalam semalam sungguh menakjubkan di dunia kultivasi. Banyak kultivator berbakat, bahkan jika mereka memperoleh metode untuk mengembangkan pengendalian pedang, masih perlu menghabiskan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun untuk menguasai dasar-dasarnya. Meskipun mungkin bagi seseorang seperti Zhao Chen untuk menguasai pengendalian pedang dalam semalam, hal itu tidak pernah terdengar di dunia kultivasi saat ini. Jika berita ini menyebar, niscaya akan mengejutkan banyak orang di dunia kultivasi. Dan jika mereka tahu bahwa Zhao Chen masih sangat tidak puas, siapa yang tahu betapa marahnya mereka nanti. Malam itu, Zhao Chen hanya tidur selama 2 jam saat fajar menyingsing. Tetapi berkat dupa yang menenangkan, 2 jam itu adalah tidur yang nyenyak, memungkinkannya memulihkan energinya dengan sangat baik, tidak menunjukkan tanda-tanda akan begadang sepanjang malam. Di awal pagi, Zhao Chen bangun, memakan sarapan yang dimasak oleh Zhao Ling, dan kemudian pergi keluar bersamanya, berencana untuk mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu dan kemudian berangkat ke Universitas Kedokteran Sihua. Kucing putih itu tentu saja pergi bersama Zhao Chen, sementara siluman rubah ingin tinggal di rumah. Sayangnya, Zhao Chen tidak memberinya kesempatan itu. Ia mencengkeram tengkuk siluman rubah dan membawanya pergi. Hal ini membuat siluman rubah sangat tidak senang. Ia terus menggeliat dan berteriak, "Turunkan aku! Kau tak bisa memelintirku seperti itu. Apa kau gila? Apa aku tak punya harga diri?" Begitu keluar, ia otomatis beralih dari ucapan manusia ke gonggongan. Hewan pintar itu tahu bahwa berdebat dengan Zhao Chen di dalam tidak masalah, tetapi berbicara dengan bahasa manusia di luar akan melanggar aturan Zhao Chen dan akan dihukum. Saat melangkah masuk lift, saya bertemu Bibi Chen, yang tinggal di lantai atas. Ia melirik roh rubah yang terus-menerus menggonggong dan berkata, "Zhao kecil, kenapa anjingmu menggonggong begitu banyak? Apa dia sedang birahi? Oh, ngomong-ngomong, dia jantan atau betina? Saya kenal dokter hewan. Kalau kamu mau disteril, saya bisa kasih nomor teleponnya. Mereka bisa melakukannya untuk jantan dan betina." Wajah iblis rubah berubah menjadi hijau setelah mendengar ini. Jika Zhao Chen tidak melarangnya berbicara di depan orang luar, ia pasti akan meraung pada Bibi Chen, "Kau wanita tua sialan. Apa yang telah kulakukan padamu? Kenapa kau mencoba menyakitiku seperti ini? Mensterilkanku? Aku rubah berekor 9. Siapa yang berani mensterilkanku? Jika klan rubah berekor 9ku punah karena operasi sterilisasi, bisakah kau memikul tanggung jawabnya? Aku akan mengingatmu. Tunggu saja. Aku pasti akan datang ke rumahmu setiap hari dan mengencingimu sampai kau mati bau." Zhao Chen nyaris tak bisa menahan tawa dan menolak dengan sopan, sambil berkata, "Bibi Chen, terima kasih atas kebaikanmu, tapi aku belum mempertimbangkan untuk mengebiri anjing ini. Nanti aku minta nomor teleponmu kalau perlu." Siluman rubah menghela napas lega, berpikir dalam hati, syukurlah tuan burung bodoh ini tidak melakukan hal bodoh, kalau tidak aku pasti akan mendapat masalah. Tapi apa maksudnya dengan mengatakan dia akan memiliki kebutuhan seperti itu di masa depan? Apakah dia mengancamku? Memikirkan hal ini, ia mendongak dan melirik Zhao Chen. Saat itu, Zhao Chen juga sedang menatapnya, senyum misterius tersungging di bibirnya. Pemilik burung konyol itu jelas-jelas mengancam saya. Iblis rubah itu berpikir dalam hati, tetapi tidak berani marah atau melawan. Sebaliknya, ia langsung meringkuk dan berhenti menggonggong, menjadi setaat mungkin. Setibanya di tempat parkir, Bone Woman sudah menunggu di mobilnya. Begitu Zhao Chen dan yang lainnya berada di dalam mobil, ia segera menyalakan mesin dan melaju menuju sekolah Bone Woman, berhenti di gerbang sekolah. "Saudaraku, aku pergi dulu." Zhao Ling mendorong pintu mobil, melompat keluar, dan melambaikan tangan kepada Zhao Chen. Zhao Chen memberi instruksi, "Perhatikan baik-baik di kelas. Kalau biaya hidupmu habis, beritahu aku saja, nanti aku transfer sejumlah uang." Zhao Ling bercanda, aku tahu. Kakak, aku benar-benar berpikir terkadang kau cerewet seperti wanita tua." Zhao Chen berpura-pura marah, menyingsingkan lengan bajunya, dan berkata, "Beraninya kau bicara seperti itu padaku? Kau minta dipukuli, ya?" Zhao Ling menjulurkan lidahnya dan berlari pergi,
meninggalkan tawariang yang tak henti-hentinya. Zhao Chen tidak terburu-buru pergi, tetapi memperhatikannya berlari ke gerbang sekolah, bertemu dengan beberapa teman sekelas yang dikenalnya, dan berjalan masuk ke sekolah sambil mengobrol dan tertawa. Baru kemudian ia mengangguk puas sepertinya Ling Er sudah terbiasa dengan kehidupan di sekolah baru. Baguslah. Dia lalu menurunkan kaca jendela mobil dan memberi instruksi pada wanita tulang. Ayo pergi. Wanita tulang itu segera menyalakan mobil dan melaju menuju Universitas Kedokteran Sihua. Tak jauh dari situ, seorang gadis yang sedang berjalan ke arah ini berhenti dan mendesah pelan saat mobil itu melaju menjauh. Ada apa? Ting Ting? Apa kau melihat seseorang yang kau kenal? Tanya seorang anak laki-laki di sebelahnya dengan rasa ingin tahu. Bukan urusanmu. Li Ting Ting sedang kesal. Setelah mengatakan itu, ia berbalik dan berjalan menuju sekolah, meninggalkan anak laki-laki itu yang berdiri canggung di sana. Sebelum kelas dimulai, Zhao Chen kembali ke Universitas Kedokteran Sihua, pergi ke asramanya untuk mengambil buku pelajarannya, dan masuk ke kelas bersama Liu Ju dan yang lainnya. Pagi itu berlalu seperti biasa. Meskipun Zhao Chen duduk di kelas, ia tidak mendengarkan kuliah. Ia justru menatap buku teksnya, seolah-olah sedang belajar sendiri. Sebenarnya, ia tidak membaca buku teks itu sama sekali, melainkan buku-buku di bagian medis brosur informasi. Ia bahkan melakukan hal yang sama untuk kelas anatomi, karena ia sudah menguasai ilmu dari mata kuliah tahun pertama tersebut. Para guru dan siswa di kelas sudah terbiasa dengan pemandangan ini dan tidak terkejut. Reaksi mereka acuh tak acuh. Sebagai perbandingan, kucing putih dan iblis rubah yang datang ke kelas bersama Zhao Chen jauh lebih populer. Kucing putih, tak perlu dikatakan lagi, telah lama menjadi kesayangan Universitas Kedokteran Sihua, dan sangat populer dimanapun ia berada. Si rubah, dengan bulu seputih salju dan penampilannya yang menawan, telah menjadi bintang baru di dunia hewan Universitas Kedokteran Sihua. Iblis rubah sangat menikmatinya. Para murid memberinya makanan, merapikan bulunya, dan mengingatkannya akan kehidupannya sebagai Raja Iblis. Rasanya, betapapun bahagianya. Setelah kelas anatomi pagi itu, Yuke menemui Zhao Chen dan mengucapkan terima kasih lagi. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke siluman rubah anjing ini. Kenapa rasanya begitu familiar? Zhao Chen berpikir dalam hati, tentu saja kau kenal anjing itu. Ini dia pelaku yang menculikmu, dan bahkan merasukimu. Namun yang keluar dari mulutnya adalah, tidakkah kau pikir dia mirip Samoyed? Ini anjing Pomeranian, jauh lebih kecil daripada Samoyed. Kau mungkin merasa dia mirip karena kau sudah sering melihat Samoyed. Mungkin begitulah. Yuke mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Di bawah pengaruh teknik rahasia pemenang, mereka yang diculik oleh iblis rubah dan Aoyin memiliki ingatan yang sangat samar tentang rumah sakit yang terbengkalai. Mereka hanya ingat dikurung di selokan, tetapi tidak ingat siapa yang telah menculik dan memenjarakan mereka. Yuke menemui Zhao Chen hari ini bukan hanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya tetapi juga untuk menanyakan keadaan spesifik dari kejadian tersebut. Saat ditanyai, Zhao Chen mengulangi alasan yang sama yang diberikannya kepada polisi. Untungnya, Yuke tidak meragukan kebenarannya. Tetapi ia sangat bingung mengapa pembunuh ini menangkap sekelompok perempuan seperti kami. Apa yang ingin dia lakukan pada kami? Memperkosa? Tapi setahu saya, tidak ada yang diperkosa olehnya. Dan mengapa repot-repot menusuk tengkorak melalui mulut untuk menyedot jaringan otak? Bagaimana mentalitasnya? Aku tidak tahu soal itu, kata Zhao Chen sambil merentangkan tangannya. Ia tidak bisa memberitahu Yuke bahwa mereka diculik karena rubah ekor 9 ingin menggunakan tubuh mereka sebagai wadah obat untuk menyembuhkan lukanya. Dan mereka yang mati tanpa otak adalah karena Aoyin telah menyedot otak mereka dengan lidahnya. Dia membalas, Guru Yu, bukankah ini seharusnya urusan polisi? Kenapa Anda menyelidikinya? Bukankah ini karena penasaran? Jawab Yuke. Saya sudah menjadi dokter forensik selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihat kasus yang begitu aneh dan ganjil, jadi saya sangat ingin mencari tahu kebenarannya dan mengetahui tujuan serta mentalitas sebenarnya dari si pembunuh. Zhao Chen tiba-tiba menyadari apakah Anda mengalami bahaya pekerjaan? Kurasa begitu. Yuke tersenyum kecut, lalu menepuk dahinya dan berkata, aku hampir lupa, pusat forensik memintaku untuk bertanya apakah kamu tertarik dengan kedokteran forensik. Hah? Zhao Chen terkejut. Saya dokter forensik? Tapi saya bukan dokter forensik. Yuke menjawab, meskipun Anda bukan ahli forensik, kinerja Anda sangat baik dalam beberapa kesempatan, terutama 2 hari yang lalu. Ketika tidak ada yang menyadari, Andalah yang menemukan penyebab kematian korban dan menyimpulkan metode kejahatannya. Pusat penilaian yudisial sangat menghargai kemampuan Anda dalam identifikasi forensik, itulah sebabnya mereka membuat keputusan ini. Ia kemudian menambahkan, tentu saja, pusat forensik tidak mengharuskan Anda menjadi dokter forensik purna waktu. Anda bisa melakukan apa yang saya lakukan, mengambil posisi paruh waktu di sana, datang saat ada tugas, dan melakukan apa yang biasa Anda lakukan. Itu tidak akan mengganggu pekerjaan Anda. Begitu.
Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen mengangguk dan berkata, "Baiklah, Profesor Yu, tolong balas ke pusat forensik untuk saya. Saya bisa bekerja paruh waktu sebagai dokter forensik di sana. Sebagian besar almarhum yang membutuhkan otopsi di pusat forensik meninggal secara tidak adil. Jiwa mereka berlama-lama di alam fana, terkadang sebagai hantu pendendam. Jika kita dapat membantu mereka mengungkap penyebab kematian dan menemukan pelaku sebenarnya, kita dapat menghapus dendam dan kebencian mereka, memungkinkan mereka bereinkarnasi. Dengan cara ini, dunia kehilangan hantu pendendam dan mendapatkan seorang penjahat yang diadili. Ini adalah perbuatan yang sangat berjasa. Ini juga akan sangat menguntungkan kultivasi Zhao Chen." "Bagus sekali. Saya akan segera kembali ke pusat forensik. Saya harap mereka akan segera menghubungi Anda untuk menandatangani kontrak terkait." Yu sangat gembira. Zhao Chen adalah murid paling berbakat dan cakap yang pernah ia ajar. Ia memiliki harapan dan ekspektasi yang tinggi terhadap Zhao Chen yang bergabung dengan pusat forensik. "Terima kasih atas kerja kerasmu, Guru Yu." "Oh ya, kurasa kamu ada kelas sore ini?" tanya Yu lagi. Zhao Chen mengangguk dan berkata, "Ya, ada kuliah tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok. Ini untuk menebus pelajaran yang saya lewatkan sebelumnya." Yu berkata sambil tersenyum, "Kelasmu sudah sangat dinantikan, dan ini adalah kelas pertamamu setelah kembali dari terobosan besarmu dalam pengobatan Kampo Jepang, jadi pasti akan menarik lebih banyak perhatian. Kamu harus belajar keras dan mengajar dengan baik." Zhao Chen berkata, "Jangan khawatir, Guru Yu, saya pasti akan melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak akan mempermalukan para guru." Yu melambaikan tangannya dan bercanda, "Saya bukan guru Anda yang mengajarkan teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok, jadi meskipun Anda tidak mengajarkan pelajaran ini dengan baik, saya tidak akan merasa malu." Zhao Chen tertawa terbahak-bahak, mengobrol beberapa menit lagi, lalu berpamitan. Siang harinya, Liu Ju dan teman-teman sekamarnya dari asrama 301 mengundangnya makan siang di sebuah restoran kecil di luar sekolah, bersama Lin Sui, Yang Zi, dan gadis-gadis lainnya, sebagai jamuan penyambutan. Karena ia harus mengajar di sore hari, ia tidak minum alkohol, begitu pula Liu Ju dan yang lainnya. Mereka hanya makan banyak, dan ketika mereka membayar tagihan, pemilik restoran sangat gembira. Kembali ke asrama, Liu Ju dan yang lainnya pergi tidur siang, sementara Zhao Chen menerima telepon dari pusat identifikasi forensik. Tim mereka sudah tiba di Universitas Kedokteran Sihua dengan kontrak tersebut. Efisiensi yang tinggi seperti itu menunjukkan bahwa pusat forensik benar-benar menghargai Zhao Chen. Setelah turun ke kedai teh yang disepakati di luar sekolah, Zhao Chen terkejut mendapati bahwa itu adalah seorang kenalan Ma Jianming, dokter forensik yang bekerja dengannya untuk membedah tubuh korban kemarin lusa. "Zhao Chen, mulai hari ini, kita adalah rekan kerja. Saya harap Anda dapat memberi saya banyak bimbingan di masa mendatang," kata Ma Jianming sambil tersenyum dan berdiri untuk menyambutnya. Zhao Chen berkata dengan rendah hati, "Dokter Ma, tolong jangan berkata begitu. Anda senior, dan seharusnya Anda yang memberi saya bimbingan." Ma Jianming berkata, "Kita tidak bicara senioritas, kita bicara kemampuan. Pengalaman kemarin menunjukkan dengan sangat jelas bahwa kemampuan Anda dalam identifikasi forensik jauh lebih baik daripada saya. Seperti kata pepatah, orang yang berprestasi adalah guru, dan saya pasti akan meminta nasihat Anda di masa mendatang. Kalau begitu, mari kita saling belajar dan membuat kemajuan bersama." Setelah berbasa-basi sebentar, Ma Jianming menyerahkan kontrak kerja tersebut. Zhao Chen memeriksanya dan, setelah memastikannya benar, menandatanganinya. Ma Jianming kemudian membubuhkan stempel resmi pusat penilaian yudisial pada kontrak tersebut. Kontrak pun diselesaikan, dan Zhao Chen menjadi anggota profesi medis forensik. Setelah mengetahui bahwa Zhao Chen ada kelas di sore hari, Ma Jianming tidak tinggal lama. Setelah mengobrol beberapa menit, ia pamit dan meninggalkan Zhao Chen dengan sebuah kontrak. Setelah memasukkan kontrak itu ke dalam cincin penyimpanannya, Zhao Chen meninggalkan kedai teh dan kembali ke asramanya. Waktu dengan cepat berlalu hingga pukul 14.30, dan ceramah Zhao Chen tentang komentar tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok dimulai lagi. Seperti yang dikatakan Yuke, kelasnya bahkan lebih menarik perhatian daripada sebelum ia pergi ke Jepang. Di dalam auditorium, selain kamera yang disediakan oleh Universitas Kedokteran Sihua, banyak media bergegas untuk menyiarkan langsung atau melakukan wawancara. Yang paling mengejutkan, di antara hadirin terdapat lebih banyak orang asing dengan warna kulit yang berbeda. Apa masalahnya dengan orang asing itu? Sebelum naik ke podium, Zhao Chen bertemu kepala sekolah Ma Guo Tao, yang datang untuk mendengarkan kelas. Setelah berbasa-basi sebentar, ia menunjuk ke arah orang asing di barisan belakang dan mengajukan pertanyaan. Meskipun ada mahasiswa asing di Universitas Kedokteran Sihua, kelompok orang ini jelas terlalu tua, beberapa bahkan berambut putih, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti mahasiswa. Ma Guo Tao menjelaskan, mereka semua adalah pakar yang cukup terkenal di komunitas medis Eropa dan Amerika. Karena Anda seorang diri mengalahkan para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok,
Mereka menjadi tertarik pada pengobatan tradisional Tiongkok dan menempuh perjalanan ribuan mil ke Tiongkok untuk mempelajarinya. Mereka kebetulan mendengar bahwa Anda ada kelas hari ini, yang membahas teori pengobatan tradisional Tiongkok, jadi mereka memanfaatkan koneksi mereka untuk datang ke sekolah ini. Kami terpaksa menyediakan beberapa kursi untuk mereka. Oh, begitu. Zhao Chen tiba-tiba tersadar, dan segera bertanya lagi mereka, mengerti bahasa Mandarin? Ma Guotao menjawab, ya, kurasa dia mungkin tidak mengerti. Kalaupun dia mengerti, pemahamannya mungkin sangat terbatas. Bisakah mereka mengerti ceramah saya? Tanya Zhao Chen. Ma Guotao berkata sambil tersenyum kecut. Sekolah mengirim guru muda untuk menerjemahkan bagi mereka, tapi tetap saja akan sulit. Bel sekolah berbunyi saat itu, dan Zhao Chen berhenti berbicara dengan Ma Guotao lalu melangkah ke podium. Namun, ia juga berpikir bahwa jika ia benar-benar ingin pengobatan tradisional Tiongkok mendunia, menerjemahkan pengetahuannya ke dalam bahasa Inggris sangatlah penting. Namun, hal ini tidak mudah diterjemahkan. Teori pengobatan tradisional Tiongkok mengandung banyak konten yang melibatkan filosofi Yin dan yang serta 5 elemen, yang bahkan orang Tiongkok sendiri mungkin tidak dapat memahaminya, apalagi menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris bagi orang asing. Oleh karena itu, menerjemahkan pengetahuan TCM tidak hanya membutuhkan kemampuan bahasa Inggris tingkat tinggi, tetapi juga pemahaman mendalam tentang TCM, dan idealnya, penerjemahnya haruslah seorang dokter TCM yang berpengetahuan luas. Meskipun sekarang ada beberapa buku teks TCM berbahasa Inggris, yang diterjemahkan dengan cukup baik, pengetahuan yang mereka ajarkan agak dangkal dan tidak dapat dibandingkan dengan teori-teori dasar yang diturunkan oleh Wu Peng. Namun, menerjemahkan teori pengobatan tradisional Tiongkok yang diwariskan Wu Peng ke dalam bahasa Inggris bukanlah tugas mudah. Setidaknya Zhao Chen tidak bisa melakukannya, karena tingkat bahasa Inggrisnya cukup baik untuk lulus ujian. Tetapi itu jauh dari cukup untuk menerjemahkan teori pengobatan tradisional Tiongkok. Tepat saat Zhao Chen memeras otaknya tentang hal ini, tepuk tangan meriah pun terdengar. Hal ini merupakan hasil dari antusiasme para guru dan siswa saat ia naik ke panggung. Zhao Chen tertegun sejenak, lalu tertawa, mengesampingkan sejenak masalah dalam benaknya, dan melangkah ke belakang podium. Seolah telah dilatih, tepuk tangan meriah segera berhenti. Zhao Chen melirik kerumunan di auditorium, tersenyum, dan berkata, "Terima kasih atas tepuk tangan kalian. Awalnya saya ingin mengatakan sesuatu, tetapi kemudian saya pikir kalian mungkin tidak ingin membuang waktu saya untuk membicarakan hal lain, jadi mari kita langsung ke intinya dan mulai kuliahnya." Tawa lembut bergema di auditorium, tetapi dengan cepat mereda saat semua orang mendengarkan ceramah Zhao Chen dengan penuh perhatian. Auditorium besar yang dipenuhi lebih dari 1.000 orang itu benar-benar hening. Semua orang mendengarkan ceramah Zhao Chen dengan saksama. Tak seorang pun melamun, dan tak seorang pun berbisik-bisik. Zhao Chen tidak mengecewakan mereka. Kualitas pelajaran ini tidak kalah, dan mungkin bahkan lebih baik daripada pelajaran sebelumnya. Ceramah Zhao Chen syarat dengan informasi praktis, namun sama sekali tidak membosankan, justru memikat. Meskipun poin-poin pengetahuan yang ia jelaskan cukup mendalam, poin-poin tersebut tidak kabur atau sulit dipahami. Hal ini karena Zhao Chen menggunakan bahasa sesederhana mungkin, menguraikan poin-poin penting dan sulit dengan gamblang, sehingga mudah dipahami semua orang. Baik mereka yang menghadiri ceramah secara langsung maupun menonton siaran langsung di situs web resmi Universitas Kedokteran Tsinghua, semua orang sangat terkesan dengan ceramah Zhao Chen. Tepat setelah kelasnya berakhir, banyak dosen dan profesor dari perguruan tinggi TCM memposting di Weibo atau WeChat Moments yang memuji ceramah Zhao Chen, mengatakan bahwa ceramah tersebut dapat dianggap sebagai model untuk kursus teori dasar TCM. Namun, beberapa dosen juga mengeluh bahwa mereka harus begadang lagi sepanjang malam untuk mempelajari metode pengajaran Zhao Chen. Tanpa perbandingan, tidak ada salahnya. Sejak video kuliah Zhao Chen tersebar di internet, mahasiswa mereka telah berulang kali mengeluhkan metode pengajaran mereka. Bahkan, pihak departemen telah berulang kali meminta mereka untuk belajar dari Zhao Chen. Namun, gaya mengajar Zhao Chen bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari begitu saja. Dibutuhkan pengetahuan yang luas dan pemahaman serta penguasaan teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok yang sangat mendalam. Para dosen tersebut tidak berdaya, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain terus belajar dan berusaha memperbaiki diri. Saat bel berbunyi, Zhao Chen berhenti mengajar dan berkata sambil tersenyum, "Sekian untuk kelas hari ini. Saya mendengar beberapa mahasiswa mengeluh karena tidak naik kelas. Tolong, bukankah kalian semua benci karena tidak naik kelas? Bagaimana kalian bisa mendorong kebiasaan buruk ini? Saya ada kelas diagnosis TCM lagi besok sore. Sampai jumpa." Para guru dan siswa di bawah panggung tertawa terbahak-bahak. Melihat Zhao Chen tidak berniat mengakhiri kelas, mereka hanya bisa berdiri dengan menyesal, mengambil catatan yang telah disiapkan, dan meninggalkan panggung dengan tertib. Zhao Chen dihentikan oleh Ma Guotao. "Tunggu, jangan terburu-buru. Para ahli medis asing yang kau tanyakan tadi ingin bertemu denganmu. Kalau begitu, mari kita temui mereka." Zhao Chen tidak menolak. Setelah menunggu beberapa saat di podium,
Ia melihat sekelompok ahli medis asing berjalan ke podium dipimpin oleh seorang guru muda. Melihat Zhao Chen, sekelompok ahli medis asing itu sangat bersemangat dan mulai berbicara serempak. Tetapi mereka berbicara dalam bahasa Inggris, yang hampir tidak dapat dipahami Zhao Chen. Ia hanya bisa tersenyum kecut dan berkata, "Bicaralah satu persatu, dan bicaralah perlahan. Bahasa Inggris saya terbatas, saya tidak bisa mengerti Anda jika Anda berbicara terlalu cepat." Para pakar medis asing itu kemudian berhenti berbicara, bertukar pandang, dan salah satu dari mereka berkata, "Halo Zhao Chen, saya Michelle dari Rumah Sakit Wellington di Inggris. Pertama-tama, saya ingin meminta maaf karena saya pernah meragukan Anda dan pengobatan tradisional Tiongkok, mengira Anda penipu dan pengobatan tradisional Tiongkok adalah ilmu sihir." Mendengar ini, banyak ahli medis asing tampak malu, karena mereka, seperti Michelle, pernah meragukan pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah meminta maaf, Michelle melanjutkan, "Tapi Anda akhirnya menyembuhkan Porphyria Kili dengan pengobatan tradisional Tiongkok, yang mengejutkan saya dan semua orang di rumah sakit kami. Hal ini membuat saya tertarik pada pengobatan tradisional Tiongkok, dan awalnya saya ingin mengundurkan diri dan datang ke Tiongkok untuk mempelajarinya. Tanpa diduga, saya menerima dukungan dari rumah sakit dan diberi kesempatan untuk belajar dengan biaya publik. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa Zhao Chen telah menyembuhkan Kili Porphyria. Jadi ketika para ahli medis asing ini mendengarnya, mereka langsung berseru kaget. Apa? Dr. Zhao juga menyembuhkan Porphyria? Penyakit Mogelon lagi? Porphyria lagi? Apakah Tuan Zhao mencoba mengatasi semua masalah medis yang terkenal itu satu persatu? Pengobatan tradisional Tiongkok sungguh luar biasa. Saya membuat pilihan yang tepat dengan datang ke sini. Mereka semakin merasa bahwa pengobatan tradisional Tiongkok adalah disiplin yang sangat ajaib dan sangat perlu untuk mempelajarinya secara mendalam. Sungguh sulit untuk mempelajarinya. Ma Guotao tampak tercengang. Meskipun ia tahu bahwa rumah sakit afiliasi universitas sebelumnya telah mengundang Zhao Chen untuk membantu konsultasi, ia tidak mengetahui secara spesifik kondisi pasien tersebut. Baru setelah mendengar kata-kata Michelle, ia menyadari bahwa yang membingungkan para ahli di rumah sakit afiliasi sebenarnya adalah porfiria, penyakit yang dikenal sebagai penyakit vampir. Zhao Chen sungguh hebat. Ia bahkan bisa menyembuhkan penyakit aneh seperti itu. Tak heran ia sangat mengejutkan Michelle, yang bekerja di rumah sakit Wellington, sebuah rumah sakit ternama di Inggris, dan membuatnya rela meninggalkan pekerjaannya untuk datang ke Tiongkok guna mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok. Terkejut, Ma Guotao berkata dengan nada mencela, "Zhao Chen, kamu sudah menyembuhkan porfiriamu. Mengapa kamu tidak memberitahu sekolah?" Zhao Chen tersenyum dan menjawab, "Merawat dan menyelamatkan nyawa adalah tugas dan pekerjaan seorang dokter. Tidak ada yang perlu dibanggakan, jadi saya tidak mengatakan apa-apa." Ma Guotao menghela napas, "Kamu anak yang baik dalam segala hal, kecuali kamu terlalu rendah hati dan tidak mencolok dalam berurusan dengan orang lain. Untungnya, Takashi Fuji dan dokter pengobatan tradisional Tiongkok lainnya tidak ada di sini. Kalau tidak, mereka pasti sangat marah mendengar kata-kata Ma Guotao hingga muntah darah." Zhao Chen tidak menonjolkan diri. "Bercanda, ya? Anak ini datang ke Jepang, menghancurkan 3 sekolah pengobatan kampo terkemuka, dan kemudian, dalam kondisi yang sangat lemah, menyembuhkan penyakit Morgellons dan penyakit rantai 5 organ, mengalahkan Takeda Katsuten, ahli pengobatan kampo nomor 1, dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Dia sok penting, sombong, keren banget, dan kamu malah bilang dia rendah hati dan gak mencolok? Kamu buta atau udah gila?" Banyak pakar medis asing yang hadir tidak mengerti bahasa Mandarin, sehingga mereka segera bertanya kepada guru muda yang sementara bertindak sebagai penerjemah, "Apa yang Zhao Chen dan kepala sekolah MA bicarakan? Tolong terjemahkan untuk kami." Guru muda itu, dengan agak terbata-bata, menerjemahkan percakapan itu ke dalam bahasa Inggris. Para pakar medis asing, setelah mendengarnya, semakin terkesan dengan Zhao Chen. Awalnya mereka berasumsi bahwa Zhao Chen, dengan keterampilan medis yang begitu tinggi dan prestasi yang luar biasa di usia yang begitu muda, pastilah seorang yang arogan dan sulit diatur. Namun, kenyataannya sangat berbeda dari harapan mereka. Zhao Chen sangat rendah hati. Sikap ini sama sekali tidak seperti sikap seorang pemuda di awal usia 20-an. Sebaliknya, lebih seperti sikap seorang pakar mapan. Dengan kata lain, Zhao Chen sudah memiliki beberapa kualitas seorang Grandmaster. Sungguh menakjubkan. Bahkan para ahli medis asing yang berpengetahuan luas pun tak kuasa menahan diri untuk tidak mengaguminya. Ma Guotao sangat gembira dan bangga mendengar para ahli medis asing memuji Zhao Chen. Ia melanjutkan topik sebelumnya Zhao Chen, kerendahan hati dan kerendahan hati memang baik, tetapi masalah ini tetap layak dipublikasikan. Jadi, setelah Anda datang, tuliskan prinsip dan metode pengobatan porfiria, dan saya akan meminta seseorang menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris untuk Anda, lalu mengirimkannya ke jurnal medis untuk dipublikasikan. Porfiria adalah tantangan medis global, dan diagnosis serta pengobatan Anda seharusnya tidak hanya dipublikasikan di beberapa jurnal medis terkemuka di dalam negeri, tetapi juga di beberapa jurnal medis internasional yang berkualitas.
Setelah mendengarkan terjemahan guru muda itu, para ahli medis asing sangat setuju dengan pengaturan Ma Guotao. Seorang pakar medis dari Jerman berkata, kepala sekolah Ma benar. Porfiria selalu dianggap penyakit yang tak tersembuhkan. Sekarang setelah Anda berhasil menyembuhkannya, Anda harus mempublikasikannya dan memberi harapan bagi mereka yang menderita penyakit aneh ini. Seorang ilmuwan medis Swedia berkata, saya kenal pemimpin redaksi jurnal Nature Medicine. Setelah artikel Zhao Chen selesai, Anda bisa memberikannya kepada saya, dan saya akan membantu mengirimkannya ke Nature Medicine. Seorang ilmuwan medis Amerika berkata, saya sangat akrab dengan pemimpin redaksi jurnal Asosiasi Medis Amerika, dan saya juga mengenal beberapa peninjau sejawat. Saya dapat membantu mengirimkan artikel Zhao Chen. Para ahli medis asing lainnya juga angkat bicara, satu demi satu. Semuanya menyatakan kesediaan mereka untuk membantu Zhao Chen mengirimkan artikelnya ke jurnal medis internasional ternama. Mereka tidak berusaha mempermainkan Zhao Chen. Faktanya, jurnal medis ternama internasional bukanlah publikasi yang bisa diperoleh melalui jalur gelap atau suap. Bantuan mereka hanyalah memastikan artikel Zhao Chen dapat melewati proses peer review dengan lancar dan lebih awal. Mencegahnya ditolak tanpa dibaca karena alasan khusus. Zhao Chen tidak menolak kebaikan para ahli medis asing tersebut, membungkukkan badan sebagai ucapan terima kasih dan mengatakan bahwa ia pasti akan meminta mereka untuk membantu mengirimkan artikel tersebut setelah selesai ditulis. Namun, meskipun menulis artikel itu mudah, menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris dan membuatnya mudah dipahami oleh orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pengobatan tradisional Tiongkok sangatlah sulit. Namun Zhao Chen tidak berniat menyerah. Ia juga telah menemukan jawabannya jika ia ingin pengobatan tradisional Tiongkok mendunia dan dipublikasikan di jurnal medis kelas dunia. Ini jelas merupakan jalan pintas. Semakin banyak artikel tentang pengobatan tradisional Tiongkok yang diterbitkan di jurnal medis kelas dunia, semakin tinggi reputasi dan status TCM di komunitas medis dunia. Aku harus meningkatkan bahasa Inggrisku. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dalam semalam. Zhao Chen mendesah dalam hati. Mengesampingkan masalah itu sejenak, Zhao Chen melirik ke arah para ahli medis asing dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kalian mengerti ceramah yang baru saja saya berikan? Tidak mengherankan, banyak pakar medis asing menggelengkan kepala. Michelle berkata dengan ekspresi sedih, kami tidak mengerti bahasa Mandarin. Meskipun Pak Chen membantu kami menerjemahkan selama kuliah, masih ada beberapa hal yang tidak kami mengerti. Seperti, Qi, dan, Meridian, yang Anda sebutkan sebelumnya. Dia berbicara tentang Qi dan Meridian dalam bahasa Mandarin, jadi tampaknya Guru Chen tidak menerjemahkan kedua istilah ini ke dalam bahasa Inggris. Memang tidak mudah untuk menerjemahkannya. Mengenai Qi, Anda dapat menganggapnya sebagai sejenis energi dalam tubuh manusia. Ketika energi ini melimpah, tubuh akan sehat. Ketika energi ini tercemar atau kurang, orang tersebut akan jatuh sakit. Sedangkan untuk Meridian, Anda dapat memahaminya sebagai sistem sensorik dalam tubuh manusia, mirip dengan sistem saraf, tetapi dengan beberapa perbedaan. Zhao Chen tercengang, karena kata-kata itu tidak diucapkan olehnya, tetapi oleh seorang ahli medis asing berkulit gelap. Kemudian, pakar medis berkulit hitam itu memperkenalkan dirinya kepada Zhao Chen dalam bahasa Mandarin yang fasih. Halo, Guru Zhao. Nama saya Diarra. Saya dari Nigeria dan saat ini menjabat sebagai wakil kepala dokter di Departemen Pengobatan Tradisional Tiongkok di Rumah Sakit Rakyat Ketiga Chengdu. Zhao Chen sangat terkejut. Meskipun beberapa orang asing datang ke Tiongkok untuk mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok dalam beberapa tahun terakhir, sangat sedikit yang mampu mencapai pangkat dokter kepala Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok seperti Diarra. Setelah beberapa kali bertanya, ia mengetahui bahwa Diarra ini bukan orang biasa. Semasa muda, ia menyaksikan teknik pengobatan tradisional Tiongkok dan akupunktur di sebuah lokasi konstruksi yang dibantu Tiongkok di Afrika, yang memicu minatnya. Ia datang ke Tiongkok sendirian, pertama-tama menempuh pendidikan sarjana di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Guangzhou, dan kemudian melanjutkan pendidikan pascasarjana di Universitas Pengobatan Tradisional Tiongkok Chengdu. Pemahamannya tentang pengobatan tradisional Tiongkok tak kalah dari para dokter Tiongkok. Mungkin, sebelum saya menguasai bahasa Inggris, saya bisa membentuk tim penerjemah dan mengundang seseorang seperti Diarra untuk membantu saya menerjemahkan, pikir Zhao Chen. Bahasa Inggris adalah bahasa ibu Diarra, dan kemampuan berbahasa Mandarin serta pengobatan tradisional Tiongkoknya juga sangat tinggi, menjadikannya bakat yang sempurna untuk menerjemahkan pengetahuan TCM. Tentu saja, Diarra sendiri tidak cukup, karena Zhao Chen memiliki banyak pengetahuan untuk diterjemahkan, dan pengetahuannya juga sangat mendalam. Ia perlu membentuk tim untuk melakukannya, dan orang-orang di tim ini harus memiliki pengetahuan bahasa Inggris dan TCM tingkat tinggi. Namun bakat seperti itu sulit ditemukan. Tepat ketika Zhao Chen merenungkan masalah ini, ilmuwan medis asing mengajukan permintaan kepada Zhao Chen dan Ma Guotao. Mereka berharap untuk mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok di Universitas Kedokteran Tsinghua dan juga berharap untuk sering berkonsultasi dengan Zhao Chen. Ma Guotao tentu saja gembira. Meskipun mereka bukan pakar terkemuka di komunitas medis internasional,
mereka tetap terkenal dan berkompeten. Bergabungnya mereka dengan Universitas Kedokteran Tsinghua akan sangat meningkatkan kekuatan universitas dan juga akan menjadi publisitas yang sangat baik bagi Universitas Kedokteran Tsinghua dan pengobatan tradisional Tiongkok. MA Guotao segera mengambil keputusan sekolah kami dengan hangat menyambut Anda semua, para ahli. Kami juga berharap selama Anda mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok, Anda dapat berpartisipasi dalam beberapa proyek penelitian sekolah kami. Ini adalah usulan yang saling menguntungkan, dan para ahli medis asing mempertimbangkannya dan menyetujuinya. Mata Zhao Chen berbinar, berpikir dalam hati, para ahli medis asing ini bisa dilatih sebagai anggota tim penerjemah. Meskipun mereka tidak muda lagi, mereka telah terlibat dalam pekerjaan klinis dan penelitian medis selama bertahun-tahun. Selama mereka mau belajar dan mendalaminya, kecepatan belajar pengobatan tradisional Tiongkok mereka tidak akan lebih lambat daripada anak muda. Namun, premisnya adalah mereka harus mengatasi kendala bahasa. Maka ia pun menyetujui permintaan para ahli medis asing itu untuk meminta bimbingan dan mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka ingin mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok dengan baik, mereka harus terlebih dahulu mempelajari bahasa Tiongkok dengan baik, sehingga mereka dapat mempelajari pengetahuan pengobatan tradisional Tiongkok yang lebih mendalam. Diara melangkah maju saat itu, menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh untuk memberitahu semua orang bahwa Zhao Chen benar untuk mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok dengan baik, yang terbaik adalah mempelajari bahasa Mandarin terlebih dahulu. Ia juga sangat beruntung karena tidak hanya berbicara bahasa Mandarin dengan baik, tetapi juga memiliki tingkat keahlian yang tinggi dalam pengobatan tradisional Tiongkok, yang memungkinkannya untuk bertanya kepada Zhao Chen kapan saja. Diara bahkan langsung menyampaikan beberapa poin sulit dan meragukan yang telah lama mengganggunya kepada Zhao Chen. Zhao Chen tidak mengecewakannya dan menjawabnya satu persatu. Ia menjelaskannya dengan sangat rinci, yang membuatnya merasa seolah-olah awan telah menghilang dan matahari bersinar. Ia benar-benar yakin dengan Zhao Chen dan memanggilnya guru dari lubuk hatinya. Zhao Chen merasa malu dan memintanya untuk tidak memanggilnya seperti itu. Diara bersikeras bahwa orang yang tercerahkan itu adalah seorang guru dan telah mengakui Zhao Chen sebagai gurunya. Zhao Chen tidak punya pilihan selain menerima siswa kulit hitam ini yang usianya puluhan tahun lebih tua darinya. Para ahli asing lainnya merasa iri dengan pemandangan ini dan memutuskan untuk segera mencari guru bahasa Mandarin yang baik untuk meningkatkan kemampuan bahasa Mandarin mereka sesegera mungkin sehingga mereka juga dapat berkomunikasi dengan Zhao Chen dalam bahasa Mandarin seperti Diara dan dengan demikian belajar tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah mengantar rombongan pakar asing itu, Zhao Chen kembali ke asramanya. Setelah makan malam, ia kembali diganggu oleh Liu Ju dan yang lainnya, yang memberinya pelajaran tambahan di asramanya, menjelaskan banyak pengetahuan tentang teori pengobatan tradisional Tiongkok. Awalnya, hanya 3 pria dari asrama 301 dan 4 wanita, termasuk Lin Sui, yang menghadiri ceramah. Belakangan, orang-orang dari asrama sebelah mengetahuinya, dan kabar tersebut menyebar dengan cepat, menarik semakin banyak orang hingga asrama penuh sesak. Banyak orang yang datang terlambat begitu cemas hingga hampir menangis karena tidak dapat mendengar ceramah Zhao Chen. Hari-hari berlalu. Pada hari-hari berikutnya, Zhao Chen memberikan 2 ceramah tentang teori TCM dan 1 ceramah tentang diagnosis TCM. Dengan kuliah-kuliah teori TCM yang luar biasa sebelumnya, dan keterampilan diagnostik Zhao Chen yang luar biasa yang telah ditunjukkan di Jepang, kursus diagnostik TCM-nya telah menarik banyak perhatian. Tidak hanya di komunitas medis TCM, tetapi juga di komunitas medis barat, banyak orang yang penasaran dan mengunjungi situs web resmi Universitas Kedokteran Tsinghua untuk menonton video kuliahnya. Begitu kelas dimulai, jumlah penonton siaran langsung resmi memecahkan rekor. Saking banyaknya penonton, situs web resmi Universitas Kedokteran Tsinghua pun lumpuh. Akibatnya, Universitas Kedokteran Tsinghua menerima banyak sekali keluhan. Untungnya, staf teknis Departemen Logistik berpengalaman dan segera memulihkan situs web tersebut, sehingga meredakan kemarahan publik. Jika tidak, mereka mungkin akan dikeroyok dan dipukuli oleh massa yang marah. Kelas Zhao Chen tidak mengecewakan, luar biasa seperti sebelumnya, memikat para hadirin dan memberi mereka banyak pengetahuan. Seorang dokter, yang sudah bekerja, menggunakan pengetahuan diagnostik yang ia pelajari dari menonton video hari itu pada pasiennya sendiri. Dan secara mengejutkan, ia menemukan kondisi yang sebelumnya terlewatkan, yang ternyata sangat serius. Jika ditemukan beberapa hari kemudian, nyawa pasien bisa terancam. Dokter tersebut mengunggah postingan di Weibo dan secara khusus menandai Zhao Chen sebagai ungkapan rasa terima kasihnya. Hal ini tidak hanya membuat banyak orang takjub, tetapi juga menginspirasi banyak dokter untuk mengikutinya, menerapkan teknik yang dijelaskan Zhao Chen kepada pasien mereka. Mereka menemukan bahwa teknik-teknik ini memang membuat diagnosis mereka lebih akurat. Duan Wenmin dan Gu Xiang bahkan menelepon Zhao Chen tepat setelah kelas diagnosis TCM-nya berakhir. Zhao Chen sudah mengantisipasi hal ini. Ketika menjawab telepon, ia berkata sambil tersenyum, "Kamu mau selebaran itu, kan? Beri aku alamat email, nanti aku kirimkan." Duan Wenmin terkejut ketika mendengar ini. "Bagaimana Anda tahu saya datang kepada Anda untuk mengambil catatan kuliah?" Zhao Chen tertawa dan berkata,
Kamu meneleponku tepat setelah aku menyelesaikan kuliahku, apalagi yang bisa kamu lakukan? Gu Xiang berada tepat di sebelah Duan Wenmin. Dan suaranya terdengar melalui telepon. Kamu cukup pintar untuk tahu apa yang baik untukmu. Alamat emailku adalah, cepat kirimkan catatan kuliahnya. Selama materi setelah kuliah ini sama bagusnya dengan hari ini, aku jamin 2 buku teksmu akan terbit pada bulan September tahun ini. Ia lalu bercanda. Zhao Chen, kamu sudah membuat buku teks untuk 2 mata kuliah. Mengapa kamu tidak membuat buku teks untuk mata kuliah pengobatan tradisional Tiongkok lainnya juga? Setelah hening sejenak, Zhao Chen setuju. Baiklah. Haha, aku cuma bercanda. Tunggu, apa yang kau katakan? Oke. Suara Gu Xiang tiba-tiba meninggi beberapa kali. Ya, jawab Zhao Chen. Setelah memastikan mereka tidak salah dengar, Gu Xiang dan Duan Wenmin berseru serempak. Kalian benar-benar bisa memproduksi buku teks untuk mata pelajaran lain? Buku teks untuk akupuntur, formula herbal, pengobatan herbal Tiongkok, dan mata pelajaran klinis seperti penyakit dalam, bedah, ginekologi, dan pediatri dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kalian bisa memproduksi semuanya? Zhao Chen menjawab, saya bisa membuat catatan kuliah untuk mata kuliah ini. Tetapi apakah catatan tersebut dapat digunakan sebagai bahan ajar tergantung pada apakah Anda menggunakannya atau tidak. Gu Xiang dan Duan Wenmin berkata serempak, asalkan catatan kuliah untuk mata kuliah ini sama berkualitasnya dengan kuliah teori dan diagnostik TCM Anda, tidak akan ada masalah. Zhao Chenying berkata, baiklah, aku akan mengirimkan catatan kuliah itu kepada kalian berdua setelah aku menuliskannya. Setelah menutup telepon, Gu Xiang dan Duan Wenmin masih tidak percaya apa yang baru saja mereka dengar. Anak ini benar-benar berencana untuk menulis sendiri semua buku teks pengobatan tradisional Tiongkok? Setelah sekian lama, mereka akhirnya menghela napas panjang. Orang itu benar-benar tidak manusiawi. Pada hari-hari berikutnya, Zhao Chen akan menyisihkan waktu setiap hari untuk menulis materi pengajaran. Pengobatan tradisional Tiongkok mencakup banyak disiplin ilmu, dan rata-rata orang mungkin tidak akan mampu menyusun buku teks untuk 1 atau 2 diantaranya sepanjang hidupnya. Menyusun buku teks tidak hanya membutuhkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh tentang subjeknya, tetapi juga kemampuan untuk menjelaskan konsep-konsep kunci secara jelas dan ringkas dalam tulisan, memastikan bahwa guru dan siswa yang menggunakan buku teks tersebut dapat memahaminya. Jika tidak, jika isinya mendalam tetapi tidak dapat dipahami, bagaimana buku tersebut dapat dianggap sebagai buku teks? Menyusun buku teks untuk semua mata pelajaran pengobatan tradisional Tiongkok? Hal seperti itu sama sekali mustahil bagi kebanyakan orang. Karena energi manusia terbatas, mustahil untuk menguasai setiap mata pelajaran secara menyeluruh dan menerapkannya secara bebas, bukan? Oleh karena itu, meskipun Gu Xiang dan Duan Wenmin terkejut dengan kesombongan Zhao Chen, mereka tidak percaya bahwa dia benar-benar dapat menyusun buku pelajaran untuk semua mata pelajaran. Kedua pendidik medis ini tidak meminta banyak lagi. Mereka akan cukup puas jika Zhao Chen dapat menyusun buku teks untuk 1 atau 2 mata pelajaran lagi. Bagaimana dengan menyusun buku teks untuk semua mata pelajaran? Bagi Gu Xiang dan Duan Wenmin, ini hanyalah bualan yang tidak realistis dari seorang pemuda. Setelah Zhao Chen menyusun beberapa buku teks lagi, ia akan menyadari betapa sulitnya tugas ini. Hal ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan memiliki keterampilan medis yang baik. Gu Xiang dan Duan Wenmin tidak pernah membayangkan bahwa tugas yang mustahil ini akan begitu mudah bagi Zhao Chen. Zhao Chen meneruskan warisan Wu Peng. Menulis buku teks pengobatan tradisional Tiongkok akan sangat mudah baginya, tanpa kesulitan sama sekali. Namun, Zhao Chen tidak terburu-buru untuk segera menulis materi ajar ini. Ia tahu bahwa menulis materi ajar bukanlah tugas yang mudah. Jika ia selesai menulis dan menyerahkan materi tersebut hanya beberapa hari setelah menyetujuinya, hasilnya akan terlalu mengejutkan. Kemungkinan besar akan membuat banyak orang takut dan mungkin menyebabkan masalah yang tidak perlu baginya. Oleh karena itu, lebih baik melakukannya secara perlahan. Zhao Chen sudah berencana untuk mengirimkan buku teks baru setiap 2 atau 3 bulan. Meski begitu, kemajuannya sangat cepat. Namun Zhao Chen tidak punya pilihan. Ia tidak mungkin menerbitkan buku teks baru setiap beberapa tahun, bukan? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbarui satu set buku teks lengkap? Ia ingin menggunakan buku teks baru ini untuk melatih sekelompok dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang lebih terampil, sehingga dapat menyimpan bakat untuk revitalisasi pengobatan tradisional Tiongkok. Waktu tidak menunggu siapapun, ini satu-satunya jalan. Waktu berlalu begitu cepat, dan kini sudah akhir April. Zhao Chen telah selesai menyusun buku teks untuk mata pelajaran pengobatan tradisional Tiongkok dan resep obat. Ia belum memberikannya kepada Gu Xiang dan Duan Wenmin, tetapi ia menggunakannya untuk mengajar Liu Zhu dan yang lainnya. Dilihat dari umpan baliknya, Liu Zuo dan teman-teman sekelasnya sangat menyukai buku teks baru ini. Bahkan tanpa mendengarkan penjelasan Zhao Chen, mereka bisa belajar banyak hanya dengan mempelajarinya sendiri. Kuncinya adalah buku teks ini tidak membosankan. Buku teks ini membuat mereka asyik membaca. Tidak seperti buku teks lama yang terlalu membosankan dan membuat mereka mengantuk setelah beberapa menit. Sementara itu, proses seleksi siswa Zhao Chen berjalan dengan tertib.
Setelah serangkaian penilaian, berbagai perguruan tinggi dan universitas terkait memilih bakat TCM terbaik dari sekolah mereka dan mengirim mereka ke Universitas Kedokteran Tsinghua. Masuk ke Universitas Kedokteran Tsinghua bukan berarti mereka menjadi murid Zhao Chen. Mereka menghadapi putaran penilaian kedua, ketiga, dan bahkan lebih ketat lagi. Karena para peserta memiliki nilai dan bakat yang tinggi, proses seleksinya sangat sulit. Oleh karena itu, banyak sekolah kedokteran yang bercanda menyebutnya sebagai seleksi pasukan khusus di bidang medis. Bertahun-tahun kemudian, karena semua murid Zhao Chen memiliki keterampilan medis yang luar biasa dan karakter yang mengagumkan, julukan pribadi ini menjadi sebutan publik, bahkan semi-resmi. Julukan ini bahkan dimasukkan dalam edisi baru kamus, yang memberikan penjelasan yang terperinci dan lengkap. Zhao Chen, sebagai orang yang terlibat, tidak terlalu terlibat dalam masalah ini. Ia hanya akan menemui para siswa ketika mereka memasuki babak akhir penilaian. Pada saat itu, ia akan memilih beberapa orang dengan bakat dan karakter yang luar biasa untuk dijadikan muridnya, mengajar, dan membina mereka. Namun, atas undangan MA Guotao, ia tetap mengajukan 2 pertanyaan penilaian. 2 pertanyaan ini saja telah mengeliminasi hampir sepertiga siswa. Kemudian, kedua pertanyaan ini diunggah ke internet, membuat banyak mahasiswa TCM ketakutan dan membuat Zhao Chen dijuluki Raja Iblis penentu ujian. Banyak mahasiswa TCM bahkan merasa lega karena Zhao Chen tidak diundang untuk menjawab pertanyaan ujian lisensi medis. Jika tidak, banyak orang akan gagal menjawab pertanyaannya dan tidak dapat memperoleh lisensi medis mereka. Sore itu, Zhao Chen mengajar kelas lain tentang diagnosis pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah selesai, ia hendak kembali ke asrama untuk menyimpan barang-barangnya ketika ponselnya berdering. Ia mengeluarkannya dan melihat bahwa ponsel itu adalah telepon dari profesor geografi yang telah membantunya menentukan lokasi alam rahasia. Zhao Chen menjawab telepon dan langsung ke intinya. Bertanya, Profesor Huang, apakah ada hasil? Profesor Huang menjawab, ya. Kami akhirnya mengonfirmasi lokasi yang Anda inginkan. Bagus. Kamu di mana? Aku segera datang, kata Zhao Chen bersemangat. Butuh waktu lebih dari sebulan untuk mendapatkan hasilnya. Sungguh penantian yang berat. Profesor Huang memberikan alamat. Setelah menutup telepon, Zhao Chen menyerahkan buku-buku di tangannya kepada Liu Ju bos. Bawakan ini kembali ke asrama untukku. Aku ada urusan dan harus keluar sebentar. Baiklah, silakan, jawab Liu Ju. Zhao Chen berbalik dan berjalan menuju gerbang sekolah. Dalam perjalanan, ia menelepon gadis Bone. Begitu keluar gerbang sekolah, ia melihat gadis Bone menunggu di pinggir jalan dengan mobilnya. Ia masuk ke dalam mobil, memberitahu gadis Bone alamatnya, dan bergegas menuju sekolah tempat Profesor Huang bekerja. Ia langsung pergi ke kantornya dan menemukannya. Anda datang begitu cepat, silakan duduk. Setelah bertukar basa-basi, Profesor Huang mengeluarkan peta Gunung Changbai dari laci, membuka lipatannya, dan menunjuk ke titik yang dilingkari di atasnya. Setelah perbandingan dan penyelidikan yang mendetail, kami memastikan alamat yang Anda minta ada di sini. Saya sudah menandai lintang dan bujurnya. Namun, tempat ini jauh di pegunungan Changbai, sangat terpencil. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari tempat seperti itu? Zhao Chen, tentu saja, tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Untungnya, ia sudah memikirkan jawabannya selama sebulan terakhir, jadi ia dengan santai menjawab. Seorang teman meminta saya untuk membantunya mencari tahu. Kerabatnya pergi ke Gunung Changbai untuk beraktivitas di luar ruangan dan tersesat di sana. Sebelum benar-benar hilang kontak, ia mengirimkan kembali peta yang digambar tangan. Ia ingin tahu persis di mana kerabatnya hilang agar ia bisa pergi untuk menyelamatkannya. Jadi ia bertanya-tanya untuk mencari lokasi persisnya di peta. Profesor Huang tidak ragu tersesat jauh di pegunungan Changbai, dan begitu banyak waktu telah berlalu, saya khawatir peluangnya tidak berpihak pada mereka. Zhao Chen mendesah dramatis, mari kita berusaha sebaik mungkin dan serahkan sisanya pada takdir. Bahkan jika seseorang meninggal, kita tetap harus membawa jenazahnya kembali untuk dimakamkan. Bagaimana menurutmu? Benar. Profesor Huang menghela napas dan berkata, katakan pada temanmu agar aku mendoakannya semoga beruntung, dan juga mendoakan keluarganya semoga beruntung. Zhao Chen mengangguk dan menjawab, saya akan menyampaikan kata-kata Anda. Saya juga berterima kasih atas namanya. Kemudian, ia mengambil peta Gunung Changbai dan memeriksanya dengan saksama, terutama membandingkan area di sekitar lokasi yang dilingkari. Akhirnya, ia memastikan bahwa lokasi ini memang merupakan wilayah rahasia yang digambarkan oleh teknik pelacakan. Bahkan profesional seperti Profesor Huang, jika dialah orangnya, yang menghabiskan sepanjang hari melihat peta dan mencari medan yang serupa, mungkin tidak akan mampu menentukan alamat pastinya, apalagi dalam 1 atau 2 bulan, atau bahkan 1 atau 2 tahun. Zhao Chen menyimpan peta itu dengan puas, lalu berbalik dan berkata kepada wanita tulang, selesaikan sisanya untuk Profesor Huang. Ia kemudian mengeluarkan beberapa kotak dan meletakkannya di atas meja Profesor Huang. Terima kasih atas kerja keras Anda beberapa hari ini. Ini adalah tanda terima kasih kecil saya.
Terimalah. Dan hadiah terima kasih? Bagaimana saya bisa menerimanya? Tanya Profesor Huang, tetapi tangannya terulur dan menarik beberapa kotak dari meja di depannya. Setelah melihat lebih dekat, matanya berbinar, oh, ini dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil kecantikan? Bagus sekali. Meskipun perusahaan farmasi tersebut telah memperluas skala produksinya dan membalikkan keadaan sebelumnya di mana pasokan lebih rendah daripada permintaan, harga dupa penenang, pil peningkat gairah pria, dan pil kecantikan bergizi yang tinggi tetap menjadikannya produk kesehatan mewah di mata banyak orang. Dengan pendapatan Profesor Huang, meskipun ia mampu membeli ketiga suplemen kesehatan ini, ia tidak berani menggunakannya setiap hari. Misalnya, ia hanya menggunakan satu kotak dupa penenang setiap bulan. Ia tidak mampu membeli lebih banyak. Itulah sebabnya ia sangat gembira melihat Xiao Chen mengirimkan beberapa kotak dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil kecantikan sekaligus. Saya tidak akan sopan. Terima kasih, Xiao Zhao. Profesor Huang menerima hadiah itu sambil tersenyum, lalu menghela napas dan berkata, barang-barang ini bagus, tapi harganya terlalu mahal. Kalau lebih murah, saya pasti mau pakai setiap hari. Zhao Chen tersenyum dan berkata, memang agak mahal, tapi efeknya luar biasa. Mungkin produk yang lebih murah akan dirilis di masa mendatang, tapi efeknya pasti akan lebih kecil. Ia telah berdiskusi dengan Fang Yi bahwa setelah produk-produk kesehatan ini mendapatkan pengakuan nasional, mereka akan membuka beberapa lini produksi lagi untuk memproduksi versi encer dupa penenang, pil peningkat gairah pria, dan pil kecantikan bergizi, tetapi dengan nama yang berbeda, untuk merebut pasar kelas bawah juga. Baru setelah itu, dengan produk kelas atas maupun kelas bawah, mereka dapat benar-benar menguasai seluruh pasar. Profesor Huang tidak tahu bahwa pabrik farmasi Wui milik Zhao Chen, jadi dia tidak menanggapi kata-katanya dengan serius dan berkata sambil tersenyum. Tidak apa-apa. Selama efeknya tidak terlalu buruk dan harganya pas, saya pasti akan menggunakannya setiap hari. Dan sesekali menggunakan beberapa produk kelas atas. Hanya untuk meningkatkan kualitas hidup saya. Setelah melunasi tagihan dan bertukar lelucon, Zhao Chen mengambil peta dan bangkit untuk pergi. Profesor Huang menyambutnya dengan hangat di lantai bawah. Setelah masuk ke mobil, Zhao Chen mengeluarkan ponselnya. Membuka obrolan grup beranggotakan 4 orang, dan mengirim pesan Mayday akan segera tiba. Apa rencanamu? Lalu ia menandai Yingji, Hao Li, dan Cheng Haoyu satu persatu. Sesaat kemudian, Hao Li muncul pertama kali dan menjawab, tidak ada yang direncanakan, seperti biasa. Ada apa? Ada sesuatu? Yingji muncul tak lama kemudian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Chen, apa rencanamu? Cheng Haoyu juga tiba. Setelah mengirim emoji siapa yang meneleponku? Ia berkata, Kak Zhao, kamu menanyakan ini karena kamu berencana untuk berkumpul dengan kami selama liburan hari buruh? Kalau dipikir-pikir, sudah beberapa bulan sejak terakhir kali kita bertemu, ya? Sebelum Zhao Chen sempat bicara, Hao Li menusuknya dari belakang. Xiao Yuzi, maafkan aku, tapi kami bertiga ada di Chengdu, dan kami bertemu setiap hari. Saudara Zhao sedang makan Bailing Bao di sini beberapa hari yang lalu. Oh, ya, aku belum memberitahumu, kan? Di bawah bimbingan saudara Zhao, aku mengembangkan Bailing Bao, yang tidak hanya rasanya enak tetapi juga memiliki khasiat yang luar biasa. Sayang sekali kau ada di Shanghai, jadi kalaupun aku ingin mentraktirmu, kau tidak akan bisa. Cheng Haoyu langsung menjawab sialan. Dasar bajingan, kalian tidak mengundangku ke jamuan makan besar ini, dan kalian hanya ingin menggangguku. Fatihau, tunggu saja. Aku sedang terbang ke Chengdu dengan jet pribadiku sekarang, dan aku akan makan panci 100 roh yang kau sebutkan malam ini. Sialan. Ini benar-benar pamer kekayaan. Hao Li merasa benar-benar kalah setelah usahanya menusuknya gagal, mengeluh dengan marah. Setuju, jangan sok dan pamer kekayaanmu. Zhao Chen langsung menimpali. Bahkan Yingji berkata, setuju dua. Aku bahkan tidak memamerkan kekayaanku, jadi Xiao Yu, kamu bisa pergi ke tempat lain untuk menenangkan diri. Cheng Haoyu tercengang. Hei, apa kalian bercanda? Aku sedang membalas Fatihau, apa yang kalian lakukan di sini? Siapa yang menyuruhmu memamerkan jet pribadimu? Jawab ketiganya serempak. Setelah bertukar canda, Zhao Chen kembali ke topik, ayo kita mulai. Kalau kamu tidak ada kegiatan penting selama liburan hari buruh, buatlah beberapa persiapan, dan aku akan mengajakmu jalan-jalan. Bepergian? Mau kemana? Tanya Hao Li penasaran, menunjukkan minat yang besar. Yingji mengeluh, Zhao Chen, apa kau bercanda? Pergi berlibur untuk hari buruh? Apa kau akan melihat lautan manusia? Atau malah bermandikan keringat? Cheng Haoyu menimpali, Kak Ing benar. Saat liburan, tempat wisata selalu ramai. Jangan ganggu mereka. Kenapa kalian tidak ikut ke Shanghai saja? Aku akan mengajak kalian berpesta di laut. Yingji menolak mentah-mentah, lupakan saja. Kau sebut ini pesta? Ini bahkan lebih keterlaluan daripada perjamuan Haitan itu, benar-benar luar biasa.
Aku tidak akan hadir. Mata Hao Li berbinar ketika melihat ini. Aku cukup tertarik. Xiao Yu, kapan kau akan mengajakku melihatnya? Cheng Haoyu menjawab dengan sigap, datanglah ke Shanghai. Kamu bisa datang kapan saja. Dan aku akan mengajakmu jalan-jalan kapan saja. Melihat diskusi mulai melenceng lagi, Zhao Chen berkata sambil tersenyum kecut. Sudah. Kalau kalian terus membahas ini, grup ini akan ditutup. Apa kalian yakin tidak mau jalan-jalan denganku selama liburan hari buruh? Tempat-tempat yang kukunjungi cukup istimewa. Kini ketiganya merasa tertarik, dan mereka bertanya, baik dengan mengetik atau mengirim pesan suara, apa istimewanya? Alam rahasia. Jawab Zhao Chen, alam rahasia peninggalan para dewa. Li Chenghao, roh beruang hitam di bawah komandoku, secara tidak sengaja memasuki alam rahasia itu saat ia masih beruang hitam biasa. Ia memakan pil di dalamnya, yang tidak hanya membuka lubang spiritualnya tetapi juga memberinya kekuatan seorang Raja Iblis. Jadi, kau tertarik? Kelompok itu terdiam cukup lama. Zhao Chen menunggu beberapa menit. Tetapi ketika tidak seorang pun berbicara dalam kelompok itu, dia tercengang. Ada apa ini? Kenapa kata-kataku tiba-tiba terhenti? Apa mereka tidak tertarik sedikit pun dengan alam rahasia itu? Itu alam rahasia peninggalan para dewa. Alam itu berisi ramuan yang bisa langsung mengubah hewan menjadi Raja Iblis. Apa yang akan terjadi jika dimakan manusia? Sekalipun tidak ada elisir di dalamnya, pasti ada harta karun lain. Salah satunya pasti sangat berguna. Bagaimana mungkin mereka tidak tertarik? Apa mereka takut bahaya? Bingung? Zhao Chen mengirim pesan lain di grup, kenapa kalian diam saja? Mau pergi atau tidak? Jawab saja langsung. Yang sangat mengejutkan Zhao Chen, obrolan grup itu menjadi sunyi bukan karena Yingji, Hao Li, dan Cheng Haoyu tidak mau pergi, tetapi karena mereka ketakutan dengan kata-kata Zhao Chen. Alam tersembunyi. Itu ditinggalkan oleh seorang yang abadi. Ia juga berisi ramuan yang dapat seketika membangkitkan lubang spiritual hewan dan mengubah mereka menjadi Raja Iblis. Ya ampun, apakah ini semacam lebihan? Kalau mereka tidak mengenal baik karakter Zhao Chen, mereka mungkin akan ragu apakah dia melebih-lebihkan atau hanya mempermainkan mereka. Mereka tercengang dan ketakutan mendengar berita itu, sehingga mereka terdiam begitu lama. Baru setelah Zhao Chen bertanya lagi, mereka tersadar. Yingji segera mengirimkan pesan suara. Zhao Chen, apakah yang kau katakan itu benar? Apakah benar-benar ada alam rahasia peninggalan para dewa? Bicaranya cepat dan suaranya bergetar, memperlihatkan betapa terkejutnya dia. Zhao Chen tertawa dan menjawab, tentu saja benar. Aku butuh lebih dari 2 bulan untuk menemukan lokasi pasti dari dunia rahasia ini. Dan segera setelah aku memastikannya, aku menghubungi kalian semua. Teman yang cukup baik, kan? Cukup, sungguh cukup. Seru Yingji penuh kerinduan. Alam rahasia peninggalan seorang abadi. Ini harta karun. 10 tahun yang lalu, keluarga Ying kami menemukan alam rahasia peninggalan seorang kultivator transenden. Harta karun di dalamnya sudah membuka mata dan sangat berharga. Kali ini, alam rahasia peninggalan seorang abadi. Isinya pasti lebih baik lagi. Jika kami bisa mendapatkan salah satu ramuan yang kau sebutkan, atau artefak surgawi, atau gulungan teknik rahasia, kami pasti akan bergelimang harta karun. Sekalipun kami tidak mendapatkan apapun pada akhirnya, proses menjelajahi alam rahasia akan meningkatkan pemahaman kami tentang kultivasi. Semua ini tak ternilai. Hao Li berseru dengan gembira. Saudara Zhao, aku membatalkan semua kegiatanku di hari buruh demi pergi bersamamu. Alam rahasia. Alam abadi. Astaga, memikirkannya saja membuatku sangat gembira. Anehnya, Cheng Haoyu tidak menanggapi untuk waktu yang lama. Hao Li bingung ada apa dengan Xiao Yu? Apa dia tidak tertarik dengan alam abadi? Seharusnya tidak begitu. Yingji bahkan lebih belak-belakan, aku akan meneleponnya dan bertanya. Sesaat kemudian, Yingji menambahkan, aneh, aku tidak bisa menghubungi anak itu di telepon. Ada apa? Beberapa menit kemudian, Cheng Haoyu muncul kembali di obrolan grup, dan hal pertama yang dia katakan adalah sial, aku baru saja mandi. Dan aku sangat takut dengan berita yang dikatakan saudara Zhao sampai tanganku gemetar dan ponselku jatuh ke dalam bak mandi dan hancur. Awalnya ia ingin mencari penghiburan, tetapi sayangnya tak seorang pun di kelompok itu yang menghiburnya. Mereka mengirim emoji gembira atau pesan suara berisi tawa, yang hampir membuat Cheng Haoyu geram sialan. Tak bisakah kalian menghibur hatiku yang terluka? Hao Li berkata, jangan konyol. Kamu kan orang kaya? Kamu gak akan merasa sedih kehilangan 100 atau 200 ponsel, kan? Kamu pasti patah hati, kan? Patah hati yang mana? Cheng Haoyu menjawab, yang membuatku sakit bukanlah ponselnya, melainkan foto dan video di dalamnya. Apa sih yang bikin hati memilukan dari foto dan video? Hao Li awalnya terkejut, lalu mengerti, dan berkata dengan nada iri dan cemburu, sial, kamu malah berusaha jadi guru Chen berikutnya. Setelah bertukar beberapa lelucon, Cheng Haoyu kembali ke topik utama dan bertanya, saudara Zhao, di mana alam rahasia abadi yang Anda sebutkan?
Jauh di pegunungan Changbai? Jawab Zhao Chen. Cheng Haoyu menjawab, memang benar di pegunungan. Kalau begitu, aku akan menyiapkan semua perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjelajahi alam liar. Oh, ngomong-ngomong, apa kita butuh pemandu lokal? Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen berkata, sebaiknya kita mencari seseorang. Meskipun aku punya peta, aku tidak tahu persis jalan menuju ke sana. Jika kita bisa meminta seseorang yang mengenal Gunung Changbai sebagai pemandu, itu akan menghemat banyak waktu dan tenaga. Cheng Haoyu menjawab, baiklah, serahkan saja padaku. Aku jamin aku akan menemukan peta hidup Gunung Changbai. Kalau begitu aku akan menyiapkan ransum kering. Hao Li menawarkan diri untuk tugas itu, berkata dengan sedikit bangga, aku akan membuat banyak spirit pot selama beberapa hari ke depan dan menyimpannya di cincin penyimpananku. Kita tinggal mengeluarkannya dan memakannya nanti. Makanan ini tidak hanya dapat memulihkan kekuatan fisik tetapi juga energi spiritual. Praktis merupakan makanan penting untuk menjelajahi alam rahasia. Kalian semua sudah dapat pekerjaan, tapi bagaimana denganku? Apa yang harus kulakukan? Tanya Yingji cemas, melihat gadis itu sepertinya tidak punya pekerjaan. Zhao Chen berkata, kalian bertanggung jawab mengumpulkan sejumlah bahan untuk membuat payung misteri surgawi dalam beberapa hari ke depan dan mengirimkannya. Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membuat satu untuk kalian masing-masing sebelum kita menjelajahi alam abadi. Ada bahaya di alam ini selain harta karun. Dengan payung misteri surgawi, kalian dapat menyelamatkan hidup kalian di saat-saat kritis. Tidak masalah. Yingji langsung setuju. Zhao Chen menambahkan, oh, dan jangan lupa tanyakan biaya materialnya. Yingji membalas dengan senyum nakal, jangan khawatir, aku tidak akan lupa. Aku akan menghajar mereka sampai babak belur. Hao Li dan Cheng Haoyu sama-sama mengirim emoji berkeringat pengusaha yang cerdik, pengusaha yang benar-benar cerdik. Setelah membahas penjelajahan alam rahasia, Zhao Chen kembali ke sekolah. 2 hari berlalu dalam sekejap mata, dan liburan hari buruh sudah di depan mata. Namun, sore itu, Zhao Chen menerima telepon dari pusat identifikasi forensik, yang memintanya untuk pergi ke Jalan Yongning di dekat kompleks universitas. Mayat seorang wanita ditemukan di tempat sampah di sana, dan polisi sudah tiba di lokasi kejadian. Karena ia yang paling dekat, mereka berharap ia bisa pergi dan membantu polisi memeriksa jenazah. Zhao Chen menerima tugas itu dan bertanya, mengapa kamu tidak memanggilnya Guru Yuke? Pihak lain menjawab, Profesor Yuke sedang mengadakan pertemuan di pusat identifikasi forensik hari ini, dan dialah yang meminta kami untuk mengirim Anda ke sana. Begitu. Oke, aku akan ke sana sekarang. Zhao Chen menutup telepon, mengeluarkan kartu identitas kerjanya dari pusat identifikasi forensik dari cincin penyimpanannya, lalu meninggalkan sekolah untuk menuju ke tempat kejadian perkara. Sekitar 10 menit kemudian, Zhao Chen tiba di tujuannya dan melihat sekelompok polisi di kejauhan, mengambil foto, mengumpulkan bukti, dan menyelidiki TKP di samping beberapa tong sampah. Sesosok mayat tergeletak di dekatnya, ditutupi sesuatu, menutupi wajahnya. Para pejalan kaki, yang datang untuk menyaksikan keributan itu, berkumpul di luar garis polisi, menjulurkan leher, dan mendiskusikan TKP. Saat Zhao Chengang mendekati barikade, ia dihentikan oleh petugas polisi yang bertugas menjaga ketertiban. Ia mengeluarkan kartu identitasnya dan memperkenalkan diri saya seorang dokter forensik dari pusat identifikasi forensik. Nama keluarga saya Zhao, dan nama saya Zhao Chen. Para petugas polisi dengan cermat memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan melapor kepada atasan mereka melalui walkie-talkie. Setelah memastikan semuanya benar, mereka baru memasang garis polisi dan membiarkan Zhao Chen masuk. Seorang polisi parubaya yang berjongkok di samping mayat itu menoleh dan melirik Zhao Chen, lalu berdiri dan berkata, Xiao Zhao, aku tidak menyangka itu benar-benar kamu. Aku hanya bilang bahwa orang yang dikirim oleh pusat identifikasi forensik itu memiliki nama yang sama persis denganmu. Melihat hal itu, Zhao Chen menyadari bahwa polisi itu adalah seorang kenalannya. Tak lain adalah Xian Hong, mantan bos Lu Qing, yang telah bekerja sama dengannya beberapa kali. Direktur Xian? Oh tunggu, Anda bukan direktur lagi. Anda telah dipromosikan menjadi wakil direktur biro kota. Jadi, Anda yang bertanggung jawab atas kasus ini? Xian Hong menjawab, meskipun saya yang bertanggung jawab atas investigasi kriminal, kasus ini bukan tanggung jawab saya. Saya kebetulan ada di dekat sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, kapan Anda menjadi dokter forensik? Saya pernah membantu pusat identifikasi forensik menangani beberapa kasus sebelumnya, dan mereka menganggap saya cukup cakap, jadi mereka mempekerjakan saya. Sambil berbicara, Zhao Chen berjalan ke sisi almarhum, mengenakan sarung tangan steril, dan membuka penutupnya hingga menampakkan wajah seorang gadis muda yang cantik. Ia berlutut, memeriksa almarhum sambil berkata, almarhum adalah seorang perempuan, berusia 20 hingga 21 tahun, tinggi sekitar 1,5 meter, dan bertubuh sedang. Terdapat luka selebar 5 cm di sisi kanan tulang dada, yang sebelumnya dipastikan disebabkan oleh benda tajam,
Jantungnya tertusuk, itulah penyebab kematiannya. Dilihat dari derajat rigor mortisnya, waktu kematiannya seharusnya 2 hingga 3 jam yang lalu. Seorang polisi yang berdiri di dekatnya mencatat semua yang dikatakan Zhao Chen, menggunakan pena dan buku catatan. Setelah Zhao Chen selesai memeriksa jenazah, polisi menyerahkan buku catatan itu kepadanya. Setelah melirik catatan itu dan memastikan kebenarannya, Zhao Chen menandatangani namanya di sana. Xian Hong menghampiri, mengambil buku catatan itu, melihatnya, lalu berkata, "Terima kasih, Xiao Zhao. Informasi yang kau kumpulkan untuk kami sangat berguna. Aku akan mentraktirmu makan malam setelah kita memecahkan kasus ini." Zhao Chen dan dia sudah cukup akrab, jadi dia berbicara tanpa ragu. "Bercanda? Ayolah, kamu sudah bilang akan mentraktir kami berkali-kali, tapi belum pernah melakukannya. Akhirnya kamu tahu juga, kamu cuma pelit." Xian Hong sedikit malu dan protes, "Bukannya aku pelit, tapi aku terlalu sibuk dengan pekerjaan. Aku pasti akan mentraktirmu setelah kasus ini selesai." Zhao Chen memasang ekspresi "aku tidak percaya padamu", membuat polisi di sekitarnya ingin tertawa tetapi tidak berani, karena merasa sangat tidak nyaman. Meskipun otopsi telah selesai, Zhao Chen tidak terburu-buru untuk pergi. Melihat almarhum yang masih muda dan cantik, ia menghela napas pelan, berjongkok, memegang tangan almarhum, dan dengan tenang membacakan sebuah ayat suci. Adegan ini membuat petugas polisi di sekitarnya bingung. Bahkan Xian Hong bertanya, "Xiao Zhao, apa yang kamu lakukan?" Setelah Zhao Chen selesai membaca kitab suci, ia berdiri dan menjawab, "Membaca kitab suci adalah untuk mengantarnya pada perjalanan terakhir hidupnya." Xian Hong terkejut, "Kau sungguh-sungguh percaya akan hal ini?" Zhao Chen tidak bisa mengatakan kepadanya bahwa hantu benar-benar ada di dunia ini, atau bahwa kitab suci yang digunakan untuk pembebasan benar-benar mujarab. Ia hanya bisa berkata samar-samar, anggap saja itu sebagai bentuk makanan rohani. Xian Hong menggelengkan kepalanya, tidak membenarkan atau membantahnya. Setelah membaca sutra tersebut, Zhao Chen pamit. Kali ini, ia tidak menggunakan teknik pelacakannya untuk membantu polisi menemukan si pembunuh. Ia mempercayai kemampuan investigasi polisi. Saat ini, kota-kota dipenuhi kamera pengawas. Setelah waktu kematian ditentukan, meninjau rekaman CCTV di sekitar lokasi akan memudahkan identifikasi keberadaan dan rute pelarian si pembunuh, sehingga membawa mereka ke pengadilan hanyalah masalah waktu. Memang, Zhao Chen tidak kecewa. Malam harinya, ia menerima telepon dari Xian Hong yang mengatakan bahwa kasusnya telah terpecahkan dan pembunuhnya telah ditangkap. Xian Hong mendesah di telepon, pembunuhnya adalah mantan pacar gadis itu. Mereka putus belum lama ini setelah bertengkar. Kemudian, si pemuda menyesalinya dan ingin kembali bersama, tetapi gadis itu telah menyerah. Hari ini, si pemuda semakin marah, dan akhirnya kehilangan akal sehatnya, melakukan tindakan bodoh yang merugikan dirinya sendiri dan orang lain. Katakan padaku, bagaimana mungkin anak muda zaman sekarang begitu impulsif? Hidup memang penuh dengan kemunduran, tetapi tidak ada rintangan yang tak teratasi. Apapun yang terjadi, seseorang tidak boleh melakukan hal sebodoh pembunuhan. Sambil mendesah, Zhao Chen mengoreksinya, "Direktur Xian, pernyataanmu agak terlalu umum. Tidak banyak anak muda yang seimpulsif dan sebodoh ini." Xian Hong berkata, "Oh, hampir lupa, kamu juga masih muda. Baiklah, aku minta maaf. Kamu ada waktu malam ini? Aku akan menepati janjiku dan mentraktirmu makan malam, jadi kamu tidak akan terus bilang aku pelit. Kamu menyebutku kikir di depan begitu banyak rekan kerjaku hari ini, kamu benar-benar membuatku malu. Parahnya lagi, julukan ini sudah menyebar ke seluruh biro. Kepada siapa aku harus mengadu?" Zhao Chen tak kuasa menahan tawa, dan berkata dengan nada menyombongkan diri, "Seharusnya kamu senang. Julukan, kikir, itu tidak buruk. Setidaknya mulai sekarang, tidak akan ada yang memintamu mentraktir atau meminjam uang. Enyahlah, tidak ada yang meminta uang padaku akhir-akhir ini," bentak Xian Hong, lalu menambahkan, "Kamu mau makan malam atau tidak?" Zhao Chen berkata, "Makanlah, kenapa tidak makan? Direktur Xian, Anda sudah bersusah payah mentraktir kami tamu. Saya tidak bisa melewatkannya." Xian Hong terlalu malas untuk berdebat dengannya dan berkata, "Kalau begitu sudah beres. Pukul 18.30, di Shuxiangju, di Jalan Huacheng. Kamu harus berangkat sekitar jam itu." Zhao Chen melirik jam, sudah hampir pukul 6. Ia berkata, "Baiklah, aku berangkat sekarang." "Cepatlah, aku menunggumu," kata Xian Hong. Setelah menutup telepon, Zhao Chen segera berangkat. Dalam perjalanan, ia menelepon Lin Sui untuk memberitahu bahwa ia ada acara makan malam hari ini dan tidak bisa makan malam dengannya. Lin Sui menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan makan bersama Yang Zi dan yang lainnya nanti. Kamu harus mengurangi minum alkohol." "Diterima," jawab Zhao Chen. Rasanya sungguh menyenangkan untuk dikelola seperti ini. Ketika Zhao Chen tiba di Shuxiangju, waktu belum menunjukkan pukul 6.30, tetapi Xian Hong juga telah tiba lebih awal.
bersama dengan orang lainnya. Xian Hong menarik Zhao Chen ke tempat duduknya dan memperkenalkan mereka, sambil berkata, "Perkenalkan, ini Zheng Quanlin, Kapten Tim Investigasi Kriminal kota kita. Dia penanggung jawab utama kasus hari ini. Pak Tua Zheng, ini Zhao Chen, yang telah memberimu banyak informasi dan petunjuk untuk memecahkan kasus hari ini. Selain dokter forensik, dia juga seorang dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang ternama, baik di dalam maupun luar negeri. Beberapa waktu lalu, TV menayangkan program khusus tentang dirinya yang menantang para praktisi pengobatan tradisional Tiongkok di Jepang. Kalian pasti sudah menontonnya, kan? Saya sudah lama mengagumi nama Anda, tetapi saya tidak menyangka Dr. Zhao tidak hanya sangat ahli dalam pengobatan tradisional Tiongkok, tetapi juga sangat terampil dalam kedokteran forensik." Zheng Quanlin berjabat tangan dengan hangat dengan Zhao Chen dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas bantuan Anda dalam kasus hari ini, Dr. Zhao. Saya harap kita dapat bekerja sama dengan bahagia di masa mendatang." Xian Hong bercanda, "Pak Tua Zheng, tidak cukup hanya bicara bagus, kamu harus menunjukkan hasil nyata." Zheng Quanlin, yang sama beraninya, langsung menepuk dadanya dan berseru, "Tak diragukan lagi, makanan ini traktir aku. Kita minum sampai lemas." "Itulah yang ingin ku dengar." Xian Hong tertawa terbahak-bahak. "Zhao Chen terdiam sudah kuduga. Direktur Xian tiba-tiba memutuskan untuk mentraktir kita hari ini. Ternyata kau sedang mencari orang untuk membayar tagihan. Julukanmu, Kikir, memang tepat." Xian Hong terbatuk canggung 2 kali dan berkata, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kakak iparmu sangat ketat. Aku hanya mendapat 2 atau 300 yuan uang saku sebulan sekarang. Bahkan untuk membeli rokok saja tidak cukup, apalagi untuk mentraktirmu makan. Ngomong-ngomong, aku sampai terharu. Xiao Zhao, dengarkan nasihatku. Setelah kamu menikah, kamu harus tetap mengendalikan keuangan apapun yang terjadi. Kalau tidak, kamu bisa lupa untuk berdiri tegak dan berbicara dengan percaya diri." Zhao Chen dan Zheng Quanlin terkejut pada awalnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Di depan umum, Xian Hong selalu menampilkan dirinya sebagai pria tangguh dan pahlawan, tetapi di rumah, dia sebenarnya adalah seorang suami yang taat pada istri dan takut pada istrinya. Kontrasnya sangat mencolok. Setelah beberapa candaan ringan, hubungan Zhao Chen dengan Xian Hong dan Zheng Quanlin membaik secara signifikan. Saat itu, hidangan disajikan satu demi satu, dan Zheng Quanlin mengeluarkan 2 botol baijiu dan bertanya, "Apakah 2 botol cukup? Kita minum ini dulu. Kalau kurang, kita beli lagi di restoran," kata Xian Hong sambil mengambil 3 gelas untuk menuangkan anggur. Zhao Chen buru-buru berkata, "Direktur Xian, kurangi minumnya. Pacarku bilang aku harus mengurangi minum." Xian Hong menatapnya dengan simpati dan mendesah, "Xiao Zhao, kupikir kau berbeda dariku, tapi aku tidak menyangka kau ternyata pria yang takut pada istrinya." Zhao Chen mengoreksi, "Ini bukan ketakutan, ini cinta." "Apakah ada bedanya?" Zheng Quanlin mengejek. "Karena kakak iparmu sudah bilang untuk mengurangi minum, aku tidak akan menyakitimu. Bagaimana kalau kita bertiga berbagi 1 botol?" kata Xian Hong sambil membuka botol dan menuangkan sedikit untuk Zhao Chen. Zhao Chen tersenyum kecut dan tidak menolak lagi. Sebenarnya, minum lebih banyak alkohol tidak akan membahayakannya. Ia hanya perlu menggunakan energi spiritual internalnya untuk menghilangkan alkohol. Ia hanya tidak tertarik dan tidak suka meminumnya. Tentu saja, spirit wine seperti Thousand Day Wine berbeda ceritanya. Setelah minuman dituang, Xian Hong mengangkat gelasnya dan berkata, "Ayo, kita bersulang. Pertama, untuk merayakan keberhasilan penyelesaian kasus hari ini, dan kedua, untuk berterima kasih kepada Zhao Chen atas bantuannya. Kami berharap beliau dapat memberikan lebih banyak bantuan di bidang identifikasi forensik di masa mendatang." Zhao Chen bercanda, "Pantas saja kamu jadi kepala biro. Cara bicaramu saja yang berbeda. Pidato sambutanmu terdengar seperti laporan kerja." Xian Hong tersipu dan berkata dengan malu, "Akhir-akhir ini banyak rapat, dan aku jadi terbiasa bicara bahasa Mandarin. Ayo, kita bersulang." Ketiganya mengobrol dan tertawa sambil makan dan minum, menciptakan suasana yang hidup. Namun, tepat saat mereka sedang makan, telepon Zheng Quanlin berdering. Setelah menjawab dan hanya mendengar beberapa patah kata dari orang itu, raut wajahnya berubah drastis. "Apa katamu? Mayatnya hilang? Bagaimana bisa hilang? Kapan ini terjadi?" Zhao Chen dan Xian Hong yang tengah mengobrol, langsung berhenti bicara saat mendengar hal itu dan menatap Zheng Quanlin dengan ekspresi heran. Zheng Quanlin menggerutu beberapa kali di telepon dan berkata, "Oke, saya akan segera ke sana. Kalian tenangkan keluarga almarhum dan pastikan untuk mengamankan TKP." Setelah menutup telepon, dia berdiri dan berkata, "Jenazah Peng Jing telah dicuri. Saya harus pergi ke rumah duka untuk menjenguknya. Direktur Xian, Dr. Zhao, saya turut berduka cita. Saya harus pergi sekarang." Xian Hong mengerutkan kening dan bertanya, "Tubuh Peng Jing dicuri? Siapa pelakunya?" "Entahlah." Zheng Quanlin menggelengkan kepala dan berkata,
Peralatan pengawasan rumah duka tidak berfungsi. Keluarga almarhum mengatakan bahwa mereka pergi ke lokasi yang ditentukan untuk membakar uang kertas, dan ketika mereka kembali, mereka mendapati jenazah Peng Jing telah menghilang. Staf rumah duka dan petugas keamanan mengatakan bahwa mereka tidak melihat orang mencurigakan masuk atau keluar. Siapa yang tega mencuri mayat? Dan kenapa mereka tega mencuri mayat? Xian Hong sangat bingung. Meskipun pengetahuannya luas, ia tetap tidak bisa memahami hal ini. Zhao Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Siapa Peng Jing ini? Dia korban kasus sore ini? Kata Zheng Quanlin sambil keluar dari ruang privat. Saya akan bayar tagihannya, kalian nikmati saja. Xian Hong berdiri dan berkata, setelah kejadian seperti ini, siapa yang masih ingin makan? Aku ikut denganmu. Aku pernah melihat orang mencuri uang, barang, bahkan orang, tapi ini pertama kalinya aku melihat seseorang mencuri mayat. Aku ingin tahu siapa yang melakukan ini dan mengapa mereka melakukannya. Sungguh bejat. Setelah keduanya pergi, Zhao Chen tidak bisa tinggal di sana sendirian. Jadi dia mengikuti mereka keluar. Setelah membayar tagihan, Zheng Quanlin keluar dari Shuxiangju dan hendak memanggil taksi. Mengingat mereka akan minum-minum hari itu, baik dia maupun Xian Hong tidak menyetir saat mereka tiba. Aku akan membawamu ke sana, kata Zhao Chen. Kau menyetir ke sini? Xian Hong mengerutkan kening dan berkata, kalau kau minum, jangan sentuh mobilnya. Mengemudi dalam keadaan mabuk adalah masalah yang sangat serius. Kita tidak bisa melanggar hukum dengan sengaja. Zhao Chen menjelaskan, saya tidak akan membukanya. Saya membawa sekretaris saya, jadi biarkan dia yang membukanya. Kau bahkan membawa sekretaris? Xian Hong dan Zheng Quanlin sama-sama terkejut. Zhao Chen memberikan beberapa penjelasan santai, lalu memanggil Bone Woman untuk membawa mobil, menjemput Xian Hong dan Zheng Quanlin, dan menuju ke rumah duka. Setibanya di rumah duka, Zhao Chen tidak langsung pergi, melainkan masuk ke dalam bersama Xian Hong dan Zheng Quanlin. Faktanya, dalam perjalanan, dia telah secara diam-diam menggunakan teknik pelacakannya untuk mengetahui lokasi jenazah Peng Jing yang berada di taman lahan basah di kota Rongcheng. Namun, informasi ini tidak dapat disampaikan langsung kepada Xian Hong dan Zheng Quanlin. Mereka hanya dapat mencoba mencari petunjuk setelah tiba di lokasi kejadian agar mereka dapat menganalisis lokasi tersebut sendiri. Seperti Xian Hong dan Zheng Quanlin, Zhao Chen juga sangat ingin tahu siapa yang mencuri tubuh Peng Jing, dan dia ingin mengikuti polisi untuk mencari tahu. Apa niat orang ini mencuri mayat? Jika itu hanya orang biasa, polisi tentu akan menanganinya. Namun, jika itu adalah seorang kultivator yang menggunakan mayat untuk berlatih ilmu jahat, atau sejenis iblis atau monster, Zhao Chen bisa ikut serta dan diam-diam membantu polisi. Lalu mengapa dia tidak langsung pergi menangkap penjahat itu dan mengambil mayatnya? Alasannya sederhana. Karena masalah ini sulit dijelaskan. Terakhir kali, saat menyelamatkan Yuke, dia menggunakan Ingji sebagai tameng, mengklaim bahwa pertemuannya dengan si pembunuh hanya kebetulan. Kali ini, jika dia mencoba menggunakan kebetulan sebagai alasan lagi, wajar saja polisi curiga. Oleh karena itu, lebih nyaman jika pergi bersama polisi. Saat memasuki rumah duka, Zhao Chen melihat dua kelompok sedang berdebat tentang sesuatu. Beberapa petugas polisi turun tangan untuk menengahi dan mencegah konflik semakin memanas. Melihat kedatangan Xian Hong dan Zheng Quanlin, salah satu polisi paruhbaya, berusia 40-an, memberikan beberapa instruksi kepada rekan-rekannya, menerobos kerumunan, dan segera maju untuk menyambut mereka. Direktur Xian, Kapten Zheng, Anda telah tiba. Direktur MA, Anda juga di sini. Xian Hong mengangguk memberi salam, lalu menunjuk kedua kelompok yang sedang berdebat dan bertanya, apa yang terjadi di sana? Kepala MA, kepala kantor polisi setempat, menjawab setelah mendengar pertanyaan tersebut, mereka adalah keluarga Peng Jing dan kepala rumah duka. Jenazah Peng Jing menghilang secara misterius, dan keluarga menginginkan penjelasan. Sayangnya, rumah duka juga tidak tahu bagaimana jenazahnya bisa hilang. Selain permintaan maaf, mereka hanya bisa menawarkan kompensasi finansial, tetapi keluarga menginginkan jenazahnya, bukan uang. Masalah ini terhenti, dan kami sedang melakukan mediasi. Apakah orang-orangku sudah tiba? Tanya Zheng Quanlin. Kepala MA menjawab, tim investigasi kriminal telah tiba dan sedang menyelidiki tempat kejadian perkara di kamar mayat. Saya akan mengantar Anda ke sana. Ayo pergi, jawab Xian Hong. Kepala MA memberikan beberapa instruksi kepada para perwiranya sebelum memimpin Xian Hong dan Zheng Quanlin menuju kamar mayat. Zhao Chen mengikuti di belakang mereka tanpa dihentikan. Sambil berjalan, Zheng Quanlin berkata, saya tidak begitu mengerti apa yang saya dengar di telepon. Direktur MA, Anda datang lebih dulu, jadi Anda pasti sudah memahami situasinya sekarang, kan? Katakan, bagaimana tepatnya jasad Peng Jing menghilang? Direktur MA segera menjelaskan menurut informasi yang kami terima, jenazah Peng Jing seharusnya hilang antara pukul 19 dan pukul 19.30. Pihak keluarga mengatakan bahwa pukul 19, jenazah dibawa ke kamar jenazah,
dan mereka pergi ke tempat yang telah ditentukan untuk membakar uang kertas dan karangan bunga. Sekitar pukul 19.30, Nenek Peng Jing tiba di rumah duka, dan beliau sangat terharu, menangis dan berteriak bahwa beliau ingin bertemu cucunya untuk terakhir kalinya. Karena mereka tidak bisa membujuknya, mereka terpaksa mencari staf rumah duka dan meminta mereka membantu memindahkan jenazah Peng Jing dari kamar mayat agar neneknya bisa melihatnya untuk terakhir kalinya. Namun, ketika staf masuk, mereka mendapati jenazah Peng Jing sudah tidak ada. Mereka mencoba memeriksa rekaman kamera pengawas, tetapi peralatannya sudah lama rusak dan belum diperbaiki. Itu hanya rekayasa. Mereka bertanya kepada orang-orang di sepanjang jalan dan penjaga gerbang, dan semua orang mengatakan mereka tidak melihat siapapun memindahkan apapun selama itu. Zheng Quanlin mendengus dengan wajah cemberut, peralatan pengawasannya sudah lama rusak dan mereka bahkan belum memperbaikinya. Kesadaran keamanan mereka terlalu buruk. Xian Hong mendesah, ini rumah duka. Siapa sangka ada orang yang datang ke sini untuk mencuri sesuatu? Dan mayatnya juga? Tapi tersangka berhasil mencuri mayatnya tanpa ketahuan siapapun di sepanjang jalan. Dia pasti punya keahlian. Saat mereka berbicara, Direktur MA memimpin mereka bertiga ke kamar mayat. Di dalam kamar mayat, petugas dari tim investigasi kriminal kota sedang mengambil foto, mengumpulkan bukti, dan menyelidiki tempat kejadian perkara. Saat melihat mereka masuk, mereka menyapa, Direktur Xian, Kapten Zheng. Namun, mereka tidak berhenti. Zheng Quanlin melambaikan tangan kepada seseorang dan bertanya, Xiao Li, apa kabar? Ada temuan? Belum, kata Xiao Li sambil menggelengkan kepala. Tapi, ada sesuatu yang perlu kulaporkan padamu. Ada apa? Tanya Zheng Quanlin sambil mengambil sarung tangan yang diberikan bawahannya dan memakainya, bersiap untuk bergabung dalam pencarian petunjuk. Xiao Li merendahkan suaranya dan menjawab, di rumah duka ini, Peng Jing bukan satu-satunya jenazah yang hilang. Apa? Zheng Quanlin terkejut mendengar ini, lalu bertanya, berapa total mayat yang hilang? Xiao Li menjawab, 3. Zheng Quanlin mengerutkan kening dan bertanya, bukankah rumah duka menemukan ini sebelumnya? Xiao Li berkata dengan wajah getir, petugas rumah duka mengatakan bahwa dalam keadaan normal, mereka tidak membuka lemari pendingin di kamar jenazah untuk memeriksa setelah jenazah dimasukkan. Mereka hanya mengeluarkan jenazah ketika keluarga almarhum memintanya, atau ketika tiba waktunya kremasi. Hari ini, setelah mengetahui jenazah Peng Jing hilang, mereka memeriksa lemari pendingin lain di kamar jenazah dan menemukan 2 jenazah lainnya juga hilang. Mereka belum memberitahu kedua keluarga tentang hal ini. Kalau tidak, bukan hanya keluarga Peng Jing yang akan berduka. Apakah Anda tahu kapan kedua mayat itu hilang? Tanya Zheng Quanlin. Xiao Li menggelengkan kepalanya dan berkata, itu belum bisa dipastikan, karena kedua jenazah itu sudah disimpan di kamar mayat selama beberapa hari, menunggu hari yang tepat untuk dikirim ke krematorium. 3 mayat dicuri. Mungkinkah ini ulah kelompok yang sama? Apa tujuan mereka? Zheng Quanlin mengerutkan kening, dan Xian Hong juga berpikir keras. Xiao Li berspekulasi, mungkinkah mereka ingin mencuri organ tubuh orang yang meninggal untuk dijual? Setelah merenung sejenak, Zheng Quanlin berkata, kemungkinan itu tidak dapat dikesampingkan. Zhao Chen tetap diam sampai ia mendengar 2 jenazah lagi hilang dari rumah duka. Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya, siapa nama 2 jenazah lainnya yang hilang? Selain itu, apakah Anda sudah menanyakan tentang situasi di rumah duka lain di kota ini? Xiao Li dengan santai menyebutkan nama 2 jenazah lainnya yang hilang, dan raut wajah Zheng Quanlin berubah. Ia segera memerintahkan, cepat, hubungi rumah duka lain di kota ini dan tanyakan apakah ada jenazah yang dicuri. Xiao Li juga menyadari apa yang sedang terjadi dan buru-buru mencari nomor telepon rumah duka lainnya untuk menanyakan situasi tersebut. Zheng Quanlin dan Xian Hong bergabung dalam pencarian bukti. Sementara Zhao Chen memanfaatkan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan, mengaktifkan teknik pelacakannya lagi untuk menemukan keberadaan 2 mayat lainnya. Hasilnya persis seperti dugaannya. Kedua mayat itu, bersama dengan mayat Peng Jing, semuanya berada di tempat yang sama. Kita harus menemukan cara agar para petugas polisi ini memusatkan perhatian mereka pada taman lahan basah. Zhao Chen merenung, lalu matanya tiba-tiba berbinar saat sebuah ide muncul. Aku ingat ada pantai buatan di taman lahan basah ini, dan pasirnya seluruhnya pasir putih yang berasal dari Beihai. Pantai ini sangat istimewa. Satu-satunya tempat di Chengdu yang memilikinya. Mungkin kita bisa mulai dari sana. Setelah menemukan solusinya, Zhao Chen segera bertindak. Secara diam-diam mengaktifkan jimat pengangkut 5 hantu. Mengirim 5 hantu ke taman lahan basah untuk membawa sejumlah kecil pasir putih dan daun alang-alang, yang kemudian ia sebarkan di celah-celah di bawah lemari es. Tepat saat dia selesai melakukan semua ini, seorang polisi membungkuk untuk memeriksa situasi di celah itu dan melihat pasir putih dan alang-alang yang tidak biasa, dan tidak dapat menahan diri untuk berseru, ada apa? Apa kau menemukan sesuatu? Zheng Quanlin dan Xian Hong segera bergegas, mata mereka berbinar ketika melihat pasir putih dan alang-alang tersapu keluar dari celah itu. Xian Hong memutar-mutar pasir putih itu dan berkata,
Pasir putih seperti ini cukup langka. Aku ingat pasir putih seperti ini hanya ada di pantai Taman Ronghu, kan? Zheng Quanlin mengangguk dan berkata, benar, ini pasir laut, bukan pasir sungai. Tidak ada pasir seperti itu di Rongcheng. Hanya pantai buatan di Taman Ronghu yang menggunakan pasir jenis ini yang diangkut dari Beihai. Soal alang-alang, memang ada area alang-alang yang luas ditanam di Taman Ronghu. Di musim gugur, alang-alang berbunga dan berbuah, sungguh indah. Xian Hong segera memerintahkan seorang polisi di sampingnya, tanyakan kepada petugas rumah duka apakah ada yang pernah ke Taman Ronghu atau kamar mayat dalam 2 hari terakhir. Mintalah seseorang untuk mengawasi mereka secara diam-diam, dan segera tangkap mereka jika ada yang terlihat berperilaku mencurigakan. Ia kemudian menambahkan, potongan-potongan daun alang-alang ini terlihat sangat segar, jadi pasti terinjak sepatu dalam 2 hari terakhir dan dibawa ke kamar mayat. Jika petugas rumah duka tidak datang ke Taman Ronghu dalam 2 hari terakhir, kemungkinan besar tersangka yang membawanya. Zheng Quanlin menyipitkan matanya dan berkata, jadi, tersangka kemungkinan berada di dekat Taman Ronghu? Xian Hong menjawab, itu mungkin saja, tapi kita tidak bisa mengesampingkannya. Tersangka pergi ke Taman Ronghu untuk berjalan-jalan sebelum melakukan kejahatannya. Bagaimanapun, ini petunjuk. Jika kita memastikan bahwa benda itu ditinggalkan oleh tersangka, kita akan membawa orang ke sana untuk memeriksanya. Zheng Quanlin mengangguk dan melanjutkan pencarian di kamar mayat untuk mencari petunjuk yang ditinggalkan tersangka. Namun, situasinya aneh, tersangka telah mencuri 3 mayat tanpa meninggalkan jejak sedikit pun di kamar mayat. Hal ini tidak hanya membuat Xian Hong dan Zheng Quanlin mengerutkan kening, tetapi juga membuat Zhao Chen curiga bahwa pencuri itu mungkin seorang kultivator atau iblis. Sekalipun orang biasa sangat terampil, mustahil bagi mereka untuk menyelinap ke kamar mayat dan mencuri 3 mayat tanpa meninggalkan petunjuk apapun dan luput dari perhatian semua orang, bukan? Tentu saja, kita tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa seseorang di rumah duka merupakan kaki tangan tersangka. Karena orang dalam dapat menutupi semua kesalahan, Xian Hong memerintahkan polisi untuk diam-diam memantau staf rumah duka. Beberapa menit kemudian, petugas polisi yang pergi untuk menginterogasi para tersangka kembali dan melaporkan, Kepala Xian, Kapten Zheng, kami telah memeriksa, dan tidak ada seorang pun dari rumah duka yang datang ke Taman Ronghu dalam 2 hari terakhir. Saat itu, Xiao Li juga melaporkan saya menelepon beberapa rumah duka lain di kota ini. Awalnya, mereka semua mengatakan tidak ada yang salah dengan jenazah yang disimpan di kamar mayat mereka. Kemudian, saya memberitahu mereka tentang situasi di sini, dan mereka terkejut. Mereka segera mengirim orang untuk memeriksa kamar mayat mereka dan menemukan bahwa mereka juga mengalami pencurian jenazah. Saat ini, jumlah jenazah yang diketahui telah meningkat menjadi 15. Selain itu, setelah menanyakan tentang jenazah-jenazah tersebut, saya menemukan bahwa jenazah-jenazah yang dicuri ini memiliki satu kesamaan, mereka meninggal sebelum usia 25 tahun, dan semuanya meninggal karena kecelakaan, termasuk kecelakaan mobil, pembunuhan, bunuh diri, DLL. Xian Hong dan Zheng Quanlin saling berpandangan, keduanya melihat keterkejutan di mata masing-masing. Meskipun sebelumnya mereka menduga ada lebih dari 3 mayat yang dicuri, mereka tetap sangat terkejut setelah mendengar berita itu. 15 mayat telah dicuri, dan mungkin masih ada lagi. Kasus ini harus dipecahkan sesegera mungkin. Jika tidak, jika tersiar kabar, bisa dengan mudah menimbulkan kepanikan publik. Karena ini sungguh terlalu aneh dan menakutkan. Zheng Quanlin segera mengambil keputusan dan memberikan instruksi berikut, Xiao Li, kalian tetap di sini dan cari petunjuk. Setelah kalian mencari di area ini, pergilah ke rumah duka lainnya dan lanjutkan pencarian. Hubungi kami segera jika kalian menemukan sesuatu. Xiao Liu, Xiao Su, kalian ikut aku ke Taman Ronghu. Baik, Pak. Jawab para petugas tim investigasi kriminal serempak. Aku akan pergi bersamamu, kata Zhao Chen. Semakin banyak ia mempelajari kasus ini, semakin ia merasa bahwa orang yang mencuri mayat itu bukanlah orang biasa, dan motif mereka tentu saja tidak sederhana. Petugas polisi seperti Xian Hong dan Zheng Quanlin memang mampu menangani penjahat biasa, tetapi mereka akan kalah telak jika bertemu dengan kultivator atau iblis. Ia akan ikut serta agar dapat segera merespons jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Zheng Quanlin dengan tegas menolak Dr. Zhao. Sebaiknya Anda tidak pergi. Jika tersangka benar-benar ada di sana, kami tidak akan bisa merawat Anda. Zhao Chen berkata, aku jago bertarung, aku tidak butuh bantuanmu. Kau bisa tanya Direktur Xian kalau tidak percaya. Lagi pula, aku dokter, jadi kalau ada yang salah dan ada yang terluka, aku bisa merawatnya tepat waktu. Ini, Zheng Quanlin ragu-ragu. Xian Hong pun angkat bicara saat itu, Zheng tua. Ayo kita bawa Xiao Zhao bersama kita. Dia jimat keberuntungan, dia mungkin benar-benar bisa membantu kita. Zheng Quanlin berhenti memaksa dan mengangguk sambil berkata, baiklah, ayo pergi bersama. Sekelompok orang segera bergegas keluar dari rumah duka, masuk ke mobil, dan melaju menuju Taman Ronghu. Setengah jam kemudian, mobil berhenti di luar Taman Ronghu. Sekelompok orang tercengang ketika mereka masuk karena taman itu begitu luas.
Ada sebuah danau di tengahnya, dikelilingi perbukitan, hutan, dan paviliun, seluas total 3.000 hektar. Mereka hanya memiliki sedikit petunjuk, dan meskipun mereka telah melacak para tersangka di sini, bagaimana melanjutkan penyelidikan merupakan masalah besar. Xian Hong berkata, mari kita pergi ke pusat pengelolaan taman terlebih dahulu, periksa rekaman pengawasan, dan tanyakan apakah mereka melihat ada orang yang bertingkah mencurigakan. Xiao Chen tahu bahwa mayatnya disembunyikan di pulau buatan di tengah Taman Ronghu. Pulau buatan itu khusus dibangun untuk tempat bertengger burung kuntul dan burung lainnya. Rerumputannya rimbun, dan dari danau di sekitarnya, sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Selain itu, tidak ada jalan yang menghubungkannya dengan daerah sekitarnya. Pulau itu terisolasi di tengah danau, dan umumnya tidak ada yang pergi ke sana. Orang yang mencuri jasad itu memilih lokasi ini untuk menyembunyikannya, tampaknya setelah melakukan survei lokasi. Kita harus memberitahu polisi tentang hal ini. Tapi bagaimana ya saya menjelaskannya? Saat itu, seorang polisi bergumam pelan, aneh, bukankah katanya banyak burung kuntul di Taman Ronghu? Kenapa aku belum pernah melihatnya? Zheng Quanlin memelototi polisi itu dan membentak, jam berapa sekarang? Masih adakah keinginan untuk peduli pada burung? Namun, Zhao Chen segera memikirkan cara untuk mengingatkannya dan berkata, Kapten Zheng, apa yang dikatakan petugas ini benar. Taman Ronghu memang terkenal sebagai habitat burung kuntul, tetapi sekarang burung-burung kuntul itu telah terbang menjauh. Mungkinkah ada orang yang menggunakan berbagai cara untuk mengusir mereka? Zheng Quanlin dan Xian Hong, keduanya polisi veteran yang berpengalaman, menyadari masalahnya setelah diingatkan Zhao Chen. Kemungkinan besar, di mana burung kuntul dulu bertengger di taman ini? Mungkin mayat yang dicuri dan tersangka bersembunyi di sana. Para petugas polisi melaju kencang menuju kantor pengelola taman, diikuti Zhao Chen di belakang, sambil menyipitkan mata menatap pulau kecil di tengah danau.